Nona muda, Anda mengemudi sangat cepat itu sangat berbahaya. Jika masih tidak bisa menemukan Chang Long Kishu, posisi keluarga Long saya berada di ujung tanduk. Nona muda, Omong-omong, ada satu hal lagi. Anak keluarga Lin yang terbuang itu, yang punya perjanjian tunangan dengan saya, sepertinya selama ini tinggal di kota Jiangbei, kan? benar Nona muda. Orang yang tidak tahu diri sepertinya, bagaimana mungkin pantas untuk orang hebat seperti Anda, bagai pungguk merindukan bulan? Sekalian saja, batalkan pertunangan itu. Baik Nona muda. Hal terpenting sekarang adalah mencari keberadaan Chang Long Kishu dulu. Baik. Begini, siapa yang memberimu izin membuka aula biliar di kota Jiangbei? Kau tidak mengerti aturannya? Benar sekali, kakakku mahir biliar sejak usia 3 tahun, pada usia 5 tahun sudah sangat ahli, dan usia 10 tahun sudah tidak terkalahkan di Jiangbei. Jika ingin buka biliar di Jiangbei, kau harus mengalahkan strategi 3, bola legendaris milik kakakku. Tuan Muda Zhou, hari ini hari pertama biliar kami dibuka. Kami benar-benar tidak tahu apa aturannya. Tidak tahu aturannya, ya? Hancurkan semuanya. Jangan dihancurkan. Tuan Muda Zhou, kami mengerti aturannya. Kami akan selesaikan tantangannya. Sekarang 3 strategi bola ini, kalian harus memberiku solusinya sekarang. Kak Sia, lihat susunan bola ini. Bola hitam terhimpit oleh semua bola lain. Sama sekali tidak bisa dipukul. Benar sekali. Posisi ini semua bola mengepung bola putih, sedangkan bola putih tidak bisa melompat. Aku menyuruh kalian untuk mencari solusinya, bukan menyuruh kalian menggelengkan kepala. Kalian berdua ini ahli biliar yang saya datangkan dari seantero kota Jiangbei. Sekarang jawaban yang kalian berikan, hanyalah strategi bola ini tidak bisa kalian pecahkan? Kak Sia, Zhou Haonan adalah penguasa di kota Jiangbei ini. 3 strategi biliar ini memang sengaja dibuat untuk mempersulit. Memang tidak ada jalan keluarnya. Benar juga. Sepertinya toko kita kali ini tidak akan bisa bertahan. Sebenarnya, jika kau benar-benar tidak bisa memecahkan 3 bola legendaris ini, ada satu cara lagi, agar kau tetap bisa membuka toko biliar ini. Tuan Muda Zhou, kami mengakui kalau toko ini kekurangan kemampuan. Saya bersedia memberikan uang kompensasi untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Kau pikir aku siapa? Memangnya aku butuh uang receh begitu? Aku rasa, kau. Bagaimana jika kau menemaniku semalam saja, maka aku akan membiarkanmu membuka biliar di sini, bagaimana? Xia Zikyo, pesanan makananmu. Makanan? Makanan apa? Aku tidak punya waktu. Bibi pemilik sewa? Ternyata kau yang memesan makanan ini. Ini. Sudah aku bilang berkali-kali, jangan panggil Bibi. Panggil aku kakak. Lupakan soal makanan itu sekarang. Cepat bantu aku main 1 putaran. Main biliar. Mana bisa aku main biliar? Berhenti berpura-pura. Kau pikir aku tidak tahu? Barang apa saja yang kau sembunyikan di bawah kasurmu? Bibi pemilik sewa, aku benar-benar tidak mengerti soal bermain biliar. Begini saja, selama kau bisa menang 1 putaran saja, aku akan memberikanmu imbalan spesial. Itu. Tapi aku buru-buru mau antar makanan. Akan kugratiskan sewa kamar sebulan. Benarkah? Kau harus pegang kata-katamu. Ayo cepat. Xia Zikyu, kau membawa kurir makanan yang payah begini untuk memecahkan strategiku? Apa kau sedang mempermainkanku?
Apa kamu bercanda denganku, keparat? Kamu punya keberanian merusak permainan biliarku, tapi kamu malah sengaja meleset, mau mempermainkanku? Ya? Lin Zeng, kamu harus serius sedikit. Aku? Tadi cuma pemanasan saja. Ada apa? Begini, pesanan-pesan antarku hampir terlambat. Aku akan selesaikan semua bola ini dalam satu tembakan. Sombong sekali kamu. Selesai dalam satu tembakan? Kamu merasa hebat sekali, ya? Di seluruh wilayah kota Jiangbei, coba kamu cari tahu sendiri, orang yang bisa memecahkan posisi bolaku, jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Jika kamu bisa memecahkannya, uang $20.000 ini akan jadi milikmu. $20.000. Motor listrikku saja sudah hampir berasap karena terus bekerja, dan dalam 1 bulan aku bahkan tidak bisa menghasilkan $20.000. Kita buat kesepakatan di awal agar tidak ada dendam. Kalau kamu tidak bisa memenangkan permainanku, aku akan memberimu hukuman berat. Lin Zeng, apakah kamu yakin masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu? Jika tidak bisa menang, biarkan saja. Lalu kamu juga, hei Xia Zikyu, jika bocah yang kamu cari ini tidak bisa memenangkan permainanku, maka selama 1 minggu penuh, kamu harus menemaniku. Ibu pemilik kos, percayalah padaku. Permainan biliar macam apa ini? Anak SD pun bisa memenangkan permainan seperti ini. Adik, apa kamu melihatnya dengan jelas? Ini, sapu bersih dalam 1 giliran, bagaimana mungkin? Bahkan kaisar biliar bawah tanah, milik Jiangbei pun, dia tidak akan bisa memecahkan. Permainan bolaku secepat itu. Lin Zeng, kamu? Bagaimana caramu melakukannya? Permainan bola ini sebenarnya tidak sesulit yang kalian bayangkan. Hanya dengan sodokan asal, sudah terpecahkan. Kan sudah kubilang? Anak SD pun bisa memainkannya. Anak SD pun bisa memecahkannya. Kalau begitu, terima kasih banyak untuk $20.000 ini. Aku pergi dulu ya. Kalau ada hal menguntungkan seperti ini lagi, Cari aku lagi saja. berhenti. Mau apa? Memangnya aku mengizinkanmu pergi? Bermainlah 1 ronde denganku. Asalkan kamu menang, $50.000 ini jadi milikmu. Ibuku bilang, jangan main dengan orang jahat. simpan saja uang ini untuk dirimu sendiri. Tunggu sebentar. Jika kamu berhasil menang, mobil ini, Juga akan menjadi milikmu. Jangan membuang-buang waktu lagi. aku tidak mungkin mau bermain denganmu lagi. Jika hari ini kamu berani pergi, aku akan menghancurkan. Kakakku ingin bertanding denganmu, itu karena dia menghargaimu, jadi jangan berlagak sombong. Tunggu sebentar. Lin Zeng, bertandinglah sekali lagi. Tolong bantu kakak melewati masalah sulit ini. Bibi pemilik kontrakan, aku benar-benar tidak ingin bermain lagi. Aku hanya seorang wanita yang sebatang kara mengelola aula biliar ini. Kalau kamu tetap bersikap kejam, aku hanya bisa pergi menemani Zhou Haonan. Aku akan main, puas. Kalau begitu bermainlah dengan baik. Santai saja. Jika kamu menang, kakak akan memberimu hadiah istimewa. Siapkan bolanya. Nah, dengarkan peringatanku baik-baik. Kalau menang, semua ini akan menjadi milikmu. Tapi kalau kalah, aku akan membuat perhitungan dengan tanganmu. Siapkan bolanya. Kamu yang mulai dulu, atau aku yang mulai? Biarkan kakakku yang mulai, tapi aku takut nanti kamu bahkan tidak akan punya kesempatan memukul bola. Biar aku yang mulai, aku akan memperlihatkan padamu apa itu sapu bersih 1 meja.
Sentuhanku sedang hebat hari ini. Sepertinya kamu tidak akan sempat maju ke meja biliar. Bagaimana kalau sekarang kamu berlutut dan bersujud padaku, supaya aku bisa mempertimbangkan untuk tidak menghajar tanganmu itu? Bagaimana? Kamu tidak mungkin menang. Nyahlah. Perhatikan baik-baik. Aku akan memberi pelajaran pada lengan itu. Ada yang akan kehilangan tangannya hari ini? Sini. Habisi tangannya sekarang. Tunggu sebentar, Lin Zheng. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Zhou Haonan ini sejak awal memang menargetkanku, kamu segera pergi. Siapa bilang aku sudah kalah? Aku sudah menghabiskan semua bola dalam sekali giliran. Bagaimana mungkin kamu bisa menang? Bagaimana kalau aku juga habiskan semua dalam sekali giliran? Ini yang namanya keras kepala dan tidak tahu kapan harus menyerah. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan. Tapi sepertinya taruhan bola saja agak membosankan, ya. Lalu apa yang kamu inginkan? Jika kamu bisa menang, aku jamin nantinya di tempat biliar ini tidak akan ada seorang pun yang berani membuat onar. Tapi kalau kamu gagal menghabiskan semua bola dalam sekali giliran, Zhou Haonan, kamu jangan terlalu keterlaluan. keterlaluan? Apakah ini sudah keterlaluan? Aku bahkan bisa berbuat yang jauh lebih parah. Kamu, Kenapa kalau kami kalah, harus cacat tangan, sampai harus menemani tidur, sedangkan kalau kamu kalah, kamu hanya akan kehilangan sebuah mobil? Bagimu itu tidak ada apa-apanya. Ini sangat tidak adil. Kalah? Mana mungkin aku bisa kalah, tidak akan kalah. Jangan bicara terlalu cepat. Katakan saja apa yang akan kamu lakukan jika kamu memang kalah. Aku. Jika kakakku kalah, aku akan pergi bersamamu. Jika kakak sampai kalah, aku akan ikut denganmu. Ini kamu sendiri yang mengatakannya ya? Mau apa kamu? Masih berani mengincar adikku? Anak muda? Tidak apa-apa. Kakak, dia cuma seorang kurir pengantar makanan busuk. Aku ingin tahu, apa yang membuat dia begitu percaya diri? Sudah. Tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu sudah kesepakatan. tunggu. Aku akan menyusun bola untukmu. Bermainlah dengan baik. Kakak, dia tidak akan benar-benar membersihkan semua bolanya dalam sekali jalan kan? Bahkan jika dia membersihkan semua bolanya sekali jalan, paling banyak itu akan menjadi seri. Lalu bagaimana bisa begitu? Jika kamu kalah, bertanding dengan kurir, pengantar makanan itu, kalau ini sampai tersebar, di mana kita bisa menaruh wajah kita di Jiangbei? Aku belum bilang siapa yang menang kalau hasilnya seri. Astaga, dia membersihkan semua bolanya sekali jalan. Bagaimana? Pukulan pembersih mejaku ini jauh lebih hebat daripada punyamu, kan? Kalian berdua, cepat tangkap dia sekarang juga. Zhou Haonan. Lin Zheng yang menang. Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau aku lakukan? Zhou Haonan. Kamu benar-benar mengingkari janjimu? Kalau kamu tidak segera melepaskannya, aku akan memanggil polisi. Polisi? Biar ku beritahu kamu, bahkan jika polisi datang hari ini pun, tidak akan ada gunanya. Guru, terimalah aku sebagai muridmu. Guru, aku ingin belajar main biliar darimu. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan ini? Guru, kumohon terimalah aku. Guru, Jangan. kalau Anda tidak menerimaku sebagai murid, aku tidak akan bangun, aku akan... Luar biasa. Ternyata tujuannya bukan kamu, tapi sasarannya adalah aku. Membiarkannya terus berlutut seperti itu, juga bukan hal yang baik. Bagaimana kalau kamu, terima saja dia jadi muridmu dulu. Ya sudah. Aku akan terpaksa menerimamu sebagai murid tidak resmi saja. Baik. Guru, sapa dia. Guru, Pesanan makananku sudah telat.
Antaran makananku. Ibu pemilik kontrakan. Ingat ya, gratiskan uang suaku. Guru, Antaran makananku. Aku akan ganti rugi nih. Kak, menjauh. adikku, Kakak Lin, apakah kamu melupakan sesuatu? Tidak juga. Barang-barangku semuanya ada di sini. Cantik. Bicaralah baik-baik. Jangan menyentuhku. Tangan siapa ini? Menyebalkan sekali sih. Apakah kamu lupa dengan hadiah malam ini? Malam ini ke rumahmu? Rumahku? Atau ke Home Inn? Kenapa kamu tidak pulang ke rumahmu sendiri dan malah mengikutiku? Kamu sudah menang biliar. Berarti sekarang aku jadi milikmu. Dari kota Kyoto yang terhormat, dari keluarga biliar berusia 100 tahun, nona besar keluarga Long. Sahabat baikku, kenapa kamu datang ke kota-kota Jiangbei yang kecil ini? Kedatanganku kali ini karena mendengar rumor bahwa 7 penginapan naga biru pernah muncul di kota Jiangbei. Teknik andalan dari Dewa Biliar 7 penginapan naga biru. Semenjak Dewa Biliar menghilang, aku keluarga Long mewakili Great Xia untuk bertanding dalam kejuaraan biliar internasional dan sudah kalah 3 tahun berturut-turut. Hal ini memberikan dampak kehancuran bagi industri keluarga Longku. Nona muda, ini adalah rahasia tertinggi keluarga Long. ZQ adalah sahabat terbaikku. Jika masih tidak bisa menemukan 7 penginapan naga biru, maka keluarga Long milikku, dalam kurang dari 10 tahun, akan lenyap dari Great Xia. Jiao, Kang, Di, Fang, Xin, Wei, Ji, masing-masing mewakili 7 bola di atas meja biliar. 7 penginapan naga biru. Sangat fleksibel dan sulit ditebak. Lalu tujuanmu mencariku kali ini adalah? Kamu membuka aula biliar di kota Jiangbei, aku ingin minta tolong padamu untuk membantu mencari informasi tentang 7 penginapan naga biru. Sebenarnya memang ada satu orang yang mungkin tahu tentang keberadaan 7 penginapan naga biru. Siapa dia? Sekarang masih belum pasti, biarkan aku menyelidikinya dulu, kalau sudah ada kabar. Aku akan menghubungimu lagi. Kenapa kamu tidak pulang saja? Kenapa malah mengikutiku terus? Aku. Kamu menang dalam biliar, jadi aku ini sudah menjadi milikmu. Ayo pergi sana. Aku memenangkanmu kembali. Itu agar kamu membantuku mengirimkan paket pesanan. Aku? Iya? Kenapa? Kalau tidak suka, mengapa kamu masih mengikutiku? Kamu menang melawanku hanya untuk menjadikanku sebagai kurir pesan antar. Benar. Kakak Lin. Apa aku tidak berharga di matamu? Cukup berharga? Cukup berharga. Kakak Lin, kenapa permainan biliarmu bisa sangat hebat begitu? Apa itu benar-benar hebat? Tentu, Padahal itu aku hanya memakai 30% kekuatanku. Kakak Lin, kenapa kamu hebat sekali sih? Apa yang mau kamu lakukan? Kalau kamu terus begini, aku akan berteriak ya. Aku. Tergetiaklah. Meski kamu berteriak sampai kerongkonganmu pecah, tidak akan ada yang menolongmu. Kakak Lin, turuti saja keinginanku. Jangan. Lin Jiang, cepat buka pintunya. Lin Zheng, cepat buka pintunya. Aku tidak ada di rumah. Aku tahu kamu ada di dalam. Aku bukan Lin Zheng. Lin Zheng, kalau kamu tetap tidak mau buka pintu, aku akan masuk sendiri. Tidak bisa masuk. Ah, aku punya ide.
Kak, Bibi pemilik kontrakan? Sedang apa kamu di sini? Apa aku terlihat setua itu? Panggil kakak. Kakak? Kakak kos? Untuk apa kamu mencariku? Aku ingin bertanya. Apakah kamu tahu tentang 7 penginapan naga biru? Kenapa kamu menanyakan 7 penginapan naga biru? Asalkan kamu memberitahuku kabar tentang 7 penginapan naga biru, kakak punya hadiah untukmu. Kamu, ada apa denganmu? Ah, ada tikus. Tikus? Lin Zeng, buka pintunya. Datang lagi? Wan Qing? Kenapa dia datang kemari? Tidak boleh. Dia tidak boleh tahu kalau aku ada di sini. Aku sudah tidak bisa bersembunyi di sini. Bukankah ini bisa? Aku akan sembunyi di kasur. Jangan. Ini. Di sini sudah tidak muat. Lin Zeng, kamu benar-benar membawanya pulang? Karena kamu tidak buka pintu, kami langsung masuk saja. Aku akan buat perhitungan denganmu nanti. Apa yang sedang kamu lakukan di atas kasur? Akhir-akhir ini aktivitasku padat. Staminaku agak menurun. Jadi sedang berolahraga. Kalian? Aku adalah Long Wanqing, yang sebelumnya punya janji tunangan denganmu. Aku datang untuk memberitahumu, pertunangan ini, aku batalkan. Kamu? Tidak keberatan, kan? Aku. Mana mungkin dia berani keberatan? Keluarga Lin sudah lama hancur, sekarang dia hanyalah seorang pengantar makanan rendahan. Dibandingkan dengan Nona, bagaikan kunang-kunang di bawah sinar rembulan, bisa meluangkan sedikit waktu saat mencari 7 penginapan naga biru untuk menemuinya, itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa baginya. Aku tahu hal ini merupakan pukulan berat bagimu, tapi Lin Zeng, kamu harus sadar, kita berdua berasal dari dunia yang berbeda. Bagaimana kamu bisa tahu kalau semut tidak bisa merobohkan pohon? Atau burung kecil tak bisa mengalahkan naga? Jika kamu adalah pria yang hebat seperti sang dewa bola, aku pasti akan tanpa ragu menikah denganmu. Sayangnya, ternyata bukan. Kamu hanyalah seorang pria sampah yang berputus asa setelah meninggalkan keluarga Lin dan memilih hidup dalam keterpurukan. Menurutmu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi pria dari Long Wanqing? Hanya dengan memiliki 7 penginapan naga biru, seseorang baru bisa benar-benar menjadi dewa bola, sedangkan kamu hanyalah seorang pengantar makanan yang akan menua sendirian dalam kesepian. Siapa itu? Kakak Lin, apa yang kamu taruh di atas kasur ini? Ini mengganjal dan membuatku sakit sekali. 7 penginapan naga biru. Bagaimana bisa kamu memiliki 7 penginapan naga biru? Kakak Lin, apa isi di dalam buku ini? Kenapa wajah mereka begitu merah? Hanya sebuah buku komik. Kakak Lin, kamu sangat menyebalkan. Kenapa? Apa kalian tidak menyukainya? Jika tidak suka, aku masih punya yang lain. Aku punya banyak sekali. Nona muda orang seperti Lin Zeng ini, yang mata duitan dan hidung belang, mana mungkin bisa memiliki 7 penginapan naga biru? Dia memang tidak layak. Cukup. Zikyu. Kamu dan Lin Zeng. Bahkan jika kamu ingin membatalkan pertunangan ini, tidak seharusnya kamu bicara seperti itu tentang Lin Zeng. Tepat sekali, kakakku memang sangat hebat. Lin Zeng, pertunangan sudah dibatalkan, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku harap kamu bisa menyadari posisimu sendiri, jangan mengharapkan segala sesuatu yang bukan milikmu. Ayo pergi.
Kalau begitu Kakak Lin, aku juga pergi dulu ya. Wan Qing tadi memang bicara agak kasar, tapi sebenarnya dia orang baik. Bibi pemilik kontrakan. Tidak, kakak kos, tidak perlu menghiburku. Xiao Zeng, kondisi tubuh ayah mungkin tidak akan bertahan lebih dari hari ini. Ayah, jangan bicara seperti itu. Ayah pasti akan sembuh. Aku akan cari dokter sekarang juga. Percuma saja, ayah tahu itu. Sebelum ayah pergi, ada sesuatu yang ingin ayah berikan padamu secara langsung. Ayah berkecimpung selama bertahun-tahun di dunia biliar dan tidak pernah sekalipun bertemu lawan sepadan. Semua orang menjuluki ayah dewa biliar. Ayah merasa tak terkalahkan dan terlalu menonjolkan diri, hingga akhirnya ayah dibenci oleh orang jahat. Ini semuanya berujung pada otot kaki dan tangan yang diputuskan seperti ini. Ayah, aku pasti akan membalas perbuatan mereka padamu. Soal pembalasan, jangan pernah membahasnya lagi. Nanti kalau di luar, jangan katakan bahwa kamu adalah putraku. Mereka terlalu kejam, kamu bukan tandingan mereka. Seumur hidup, ayah mendalami biliar. Dan semua pelajaran yang telah dipelajari tentang teknik biliar, semuanya tercatat dalam buku rahasia ini. Simpanlah baik-baik. Ayah, aku berjanji akan menjaganya dengan sekuat tenaga. Buku rahasia ini adalah barang yang selalu dicari oleh orang-orang itu. Kamu tidak boleh sampai membiarkan mereka menemukannya. Ilmu yang telah ayah ajarkan, kecuali jika sangat mendesak, jangan pernah menunjukkannya di depan orang lain. Ayah, aku mengerti. Dunia biliar ini terlihat seperti sekadar persaingan di meja bola, namun di baliknya, hati manusia sangatlah rumit. Ayah tidak ingin kamu mengulangi nasib buruk ayah. Ayah hanya ingin kamu hidup tenang dan damai. Ayah, bangunlah. Ayah, sadarlah. Ayah, bangunlah. Ayah, aku mohon bangunlah. Pesanan Anda akan segera melampaui batas waktu. Harap segera diantar. Dark Tyrannosaurus Rex? Siapa Dark Tyrannosaurus Rex itu? Pesan antar sudah sampai. Dark Tyrannosaurus Rex. Si bodoh mana yang menggunakan nama sebodoh itu? Itu namaku? Ah. Tuan, nama Anda ternyata Dark Tyrannosaurus Rex, ya? Ini, pesanan makanan Anda. Selamat menikmati makanan Anda. Jika kalian tidak bisa melunasi hutangnya, itu tidak masalah. Aku punya sebuah cara yang bisa membuat kalian tidak perlu membayar hutang. Apa caranya? Mainkan ini. Jika kalian berhasil memasukkan 1 bola, maka $1.000 hutang kalian akan dipotong. Jika aku yang memasukkan 1 bola, kalian berdua harus melepaskan 1 pakaian kalian. Jika kalian bisa menang melawanku, semua hutang kalian akan dihapus. Tapi jika aku yang menang, kalian berdua bersaudari, hari ini akan berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Bagaimana? Kakak lu, ide itu bagus sekali. Wajah kedua bersaudari ini, tubuh mereka ini, semuanya benar-benar kualitas nomor 1. Nanti kita semua tinggal menunggu tontonan yang menarik saja. Menarik sekali. Bos kita memang paling pandai bersenang-senang. Kalian sudah siap atau belum? Cepat katakan, mau main atau tidak? 1 bola $1.000. Di mana lagi bisa dapat penawaran seuntung ini? Lutong, jangan keterlaluan. Awalnya kami hanya berhutang $10.000 padamu, bahkan belum lewat 3 hari, jumlahnya sudah menjadi $20.000. Ayahku saat ini masih berada di rumah sakit, terbaring menunggu uang untuk biaya berobat. Lalu, apa hubungannya denganku? Aku cuma mau tanya satu hal. Kalian hari ini mau main, atau tidak? Aku akan bermain denganmu. Kakak, Tenang saja, tidak apa-apa. Bermain biliar, aku masih punya kemampuan yang lumayan. Kemarilah, aku akan bermain denganmu. Pilihan yang bijak. Tetapi, aku ingin kalian berdua bersama adik kakak maju bersama. Kalau cuma satu apa serunya, benar kan? Lutong, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Itu uang $20.000, tahu? Benar sekali. $20.000. Kalian tidak mau bermain game dan tidak mau menemani bos kami bermain. Mana ada hal semudah itu? kakak mari kita bermain dengannya. Bagus. Ini adalah pilihan kalian sendiri. Saat kalah nanti, jangan coba-coba mengelak ya. Baiklah, 2 nona cantik. Karena sudah berani, segera mulailah kami menunggu untuk melihat pertunjukan serunya. Tunggu sebentar, kalian harus menggunakan seluruh kemampuan kalian. Jika tidak, pakaian di tubuhmu akan terlepas satu persatu. Anda telah berhenti menerima pesanan? Bukan itu. Kamu tukang antar makanan bau, kenapa ikut campur di sini? Kak Long? Siapa yang kamu sebut Kak Long?
Bukankah nama Anda Dark Tyrannosaurus Rex? Anak muda, ingatlah ini. Aku adalah Distrik Pingyang, Raja Biliar Lutong. Dengar tidak? Baiklah. Kak Lu, aku rasa permainan kalian ini terlihat cukup menarik. Biarkan aku bermain denganmu. Aku bisa melepas baju dengan sangat cepat. Aku akan lepaskan satu untukmu. Bukan? Siapa sih kamu ini? Apa urusanku denganmu? Enyah sana. Kakak, begini. Mereka berdua itu adalah adik tetanggaku. Tolong hargailah aku. Main dengan siapa saja sama saja kan? Benar bukan? Kalau kamu memang berniat baik, kamu saja yang mewakili mereka berdua untuk melunasi uangnya. Jika kamu tidak sanggup bayar, cepat pergi dari sini. Kakak, begini. Soal aturan mainnya, jika kamu menginginkan aku akan menurutimu. Tapi kalau kamu minta uang, apa itu tidak sedikit keterlaluan? Apa kamu bosan hidup ya? Kak Lin, jangan hiraukan kami lagi. Soal teknik biliar, kami tidak pasti akan kalah. Bagus, kalian mengerti juga. Kalau begitu, kamu duluan yang memukul bolanya. Cuma segini? Hu Yue ya? Sepertinya kamu memang sangat ingin melepasnya. Ayo, lepaskan. Xiao Yue, bukannya kamu hebat dalam bertanding? Tadi aku terlalu gugup, jadi tidak sengaja terpeleset. Jangan banyak omong kosong. Cepat lepaskan. Bajumu sangat tipis? Memangnya sanggup bertahan berapa bola? Benar sekali. Apa kalian pernah dengar nama besar kakak tertuaku? Begitu dia beraksi, kalian tidak akan punya kesempatan sedikit pun. Lihat baik-baik. Bos, pukulan yang hebat. Hebat sekali, bos. Pukulan yang mantap. Sekarang, lepaskan. Hebat. Hebat sekali. Pukulan bos hebat sekali. Lepaskan. Ayo lepas. Jadi selanjutnya, apa lagi yang mau kalian lepaskan? Kakak, sudahlah, sudah cukup. Coba lihat mereka berdua, sudah tidak ada lagi pakaian yang bisa dilepas. Bukan begitu. Dasar kamu tukang antar makanan bau, untuk apa kamu ikut campur? Kalau kamu ingin menikmati pemandangan ini, diam saja dan perhatikan baik-baik di sini. Kalau tidak mau menonton, aku akan segera menyuruh orang untuk mengusirmu pergi. Kalau begitu, setidaknya, berikanlah sedikit keringanan pada mereka, berilah mereka satu kesempatan lagi. Jika tidak, kalian semua orang-orang yang ada di ruangan ini, hanya akan terlihat seperti kumpulan pria mesum saja. Berani sekali kamu ya. Bukannya mengantar makanan, malah diam di sini menonton orang melepas pakaian. Aku sih mau saja bertanding melawannya, tapi dia juga harus mau melawanku. Karena dengan teknik rendah seperti itu, aku bisa menghajar 10 atau 8 orang sepertinya. Hanya dengan modal sepertimu? Coba katakan sekali lagi. Kalau begitu, apakah kamu berani bertanding 1 lawan 1 denganku? Apakah kamu berani? Untuk apa aku bertanding melawanmu? Daripada mengabaikan wanita-wanita cantik ini, masa aku harus meladeni permainan anak-anakmu itu? Lepas. Ayo lepas. Lepas. Jangan membuang waktu. Kalau begitu langkah selanjutnya, bukankah sudah waktunya memperlihatkan tubuh kalian, teman-teman semuanya? Kak Lu hebat sekali. Hari ini kami benar-benar sangat beruntung. Perhatikan baik-baik bola yang satu ini.
Lepas. Kalian kalah, harus terima konsekuensinya. Tubuh sebagus ini memang tujuannya untuk dipamerkan, bukan? Cepat lepas. Ayo, segera lepaskan. Tunggu sebentar. Apalagi maumu? Hah? Ada apa? Bos kami belum sempat menyentuh, kamu malah sudah mendahuluinya. Kak Lin, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah anting ini belum dilepaskan? Lepaskan ini dulu. Baru buka pakaiannya, tidak ada kata terlambat. Kurang ajar. Beraninya kamu mengganggu kesenanganku. Apa kamu bosan hidup? Hah? Kak Lu, kamu kan rajanya bola? Kenapa untuk satu bola ini saja? Kamu malah perhitungan sekali? Tunggu saja mainkan satu bola lagi dengan benar. Setelah menang bukankah semuanya selesai? Bos, semua orang sedang melihat. Satu bola ini tidak sebanding dengan harga dirimu. Tidak apa-apa, lawan mereka satu bola lagi. Pasti menang di bola berikutnya, mereka tetap harus buka pakaian. Baik. Aku akan mengalah satu bola lagi untukmu. Kakak Lu, gaya bermainmu ini keren sekali. Dasar tukang pengantar makanan tidak tahu diri. Kamu sedang mempermainkanku, hah? Kamu berani buat onar di sini. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai lumpuh dan membuatmu merangkak keluar. Kak Lu, ini benar-benar salah paham. Tadi aku sungguh-sungguh merasa gaya bermainmu sangat keren, makanya aku tidak tahan, lalu berseru sekencang itu. Mana aku tahu kalau tindakanku malah mengganggumu. Coba pikir. Anda sekarang ini sudah menjadi rajanya bola. Masak masih peduli dengan satu pukulan ini? Iya, kan? Kasih mereka mengalah satu pukulan lagi saja. Lagi pula mereka tidak mungkin menang. Apa kamu sedang membodohiku? Hah? Aku akan mulai ulang bolanya. Habisi mereka berdua dulu. Baru setelah itu akan kuhancurkan dirimu. Sampai tidak bersisa. Kak Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kak Lin, lebih baik kamu segera pergi dari sini. Kami tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah lagi. Bagaimana cara memukul bola ini? Tadi itu gara-gara bocah itu menakutiku. Makanya bolanya jadi begini. Aku harus mengembalikan posisi bolanya seperti semula. Aduh, lihat ini. Ada yang curang. Saat kamu meleset tadi, aku sudah membiarkanmu mengatur ulang bolanya. Sekarang, kamu masih ingin mengubah posisinya lagi? Ini sudah sangat jelas. Kamu sangat jelas menindas dua gadis kecil ini, kan? Teman-teman, wahai teman-teman, lihatlah. Sang Raja Biliar ternyata sedang bermain curang. Dia menindas orang lemah. Apa yang sedang kamu lakukan, Sampah? Kami para pengantar makanan punya grup obrolan sendiri. Saudara-saudaraku di sana juga suka bermain biliar. Jika aku mengirimkan video ini ke grup itu, lalu semua orang membagikannya lagi, kupikir istrimu ke depannya tidak akan bisa menjalankan bisnis ini lagi. Tadi itu bukankah gara-gara kamu? Kalau yang itu, sungguh bukan salahku. Kamu yang tidak fokus bermain, lalu aku mengejutkanmu sedikit, dan kamu pun langsung panik. Sederhananya, itu tandanya kamu kurang ahli dalam bermain biliar. Lagi pula, bola yang semudah itu saja sampai tidak masuk. Kupikir mulai sekarang, julukan sebagai Raja Biliar, sebaiknya tidak usah dipakai lagi. Apa katamu? Kamu bilang pukulan bola ini mudah? Gampang. Kamu harus melewati bola bercorak ini, memukul bola yang itu, dan harus masuk ke dalam lubang. Dan kamu bilang gampang? Memang gampang. Gampang? Hanya seorang pengantar makanan, tapi omong besarnya luar biasa. Pergi antar makanan sana. Jika kamu bisa memasukkan bola ini, aku akan menulis namaku terbalik. Bagaimana cara menulismu? Tidak ada urusannya denganku. Kalau bola ini berhasil masuk, kedua gadis ini akan menjadi milikku. Kamu jangan kurang ajar ya. Kamu tidak berani bertaruh denganku? Bos tidak apa-apa, bertaruhlah dengannya. Taruhlah dengannya. Kamu saja tidak bisa memasukkannya. Dia hanya seorang pengantar makanan murahan. Mana mungkin dia bisa? Tidak apa-apa, terima saja taruhannya. Benar juga. Baik, ayo, pukul bolanya. Tunggu dulu. Tadi kita sepertinya hanya mengatakan, jika kamu berhasil memasukkannya, kamu boleh membawa mereka berdua pergi.
Tapi sepertinya aku belum bilang. Apa yang terjadi jika kamu gagal? Sudah kuduga. Kak Lu sangatlah cerdas, mustahil sekali ingin melakukan bisnis yang merugikan. Aduh, tadi itu. Aku sempat berharap akan ada keajaiban. Sepertinya, apa yang seharusnya terjadi memang akan terjadi. Apa aku butuh pujianmu? Baiklah. Silakan Anda tentukan aturannya. Jika bola ini tidak masuk, maka lenganmu itu akan aku ambil. Jangan, Kak Lin. Lebih baik kamu segera pergi saja. Masalah ini sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kami berdua akan memikirkan cara yang lain. Kalian? Apa masih punya cara lain? Paling buruk, kami berdua akan menyerahkan diri kami padanya. Kalian berdua memang sangat pengertian. Dengar tidak? Belum terlambat jika ingin menyesal sekarang. Kalau tidak, lenganmu itu akan jadi milikku. Gadis cantik ini juga seleraku. Sepertinya hari ini aksi menyelamatkan gadis cantik harus tetap aku mainkan. Itu. Seandainya jika lenganku ini sampai patah, di sisa hidupku nanti, apakah kalian berdua akan merawatku? Kak Lin, berhentilah berbuat konyol. Kamu bukan tandingannya. Benar itu, Kak Lin. Hasrat ingin menang ini memang merepotkan. Bola hari ini, harus aku masukkan apapun yang terjadi. Jika bola itu bisa masuk, akan langsung aku makan bolanya. Apa katamu? Memangnya kalau aku berhasil memasukkannya? Kenapa? Aku harus memakannya? Kak Lin, bolanya masuk. Masuk, benar-benar masuk. Kak Lin, kamu benar-benar hebat sekali. Bukan, kamu. Kenapa kamu terus memanggilku? Mau bilang aku curang? Hah? Apa kamu tidak punya harga diri sama sekali? Bukan aku. Aku terus? Kau harus berlapang dada menerima kekalahan. Mengerti? Sekarang bisakah kami pergi? Bisa? Ternyata kamu orang baik juga. Oke. Kalau begitu, terima kasih banyak ya, Kak Lu. Ayo kita pergi. Ayo kita main satu ronde lagi. Aku sudah menang, buat apa aku main lagi denganmu? Seingatku, tadi aku hanya bilang bahwa mereka boleh pergi bersamamu. Aku tidak pernah bilang kalau hutang-hutang mereka lunas. Kamu ini benar-benar orang yang licik. Baiklah, mau main seperti apa? Susun kembali bolanya. Ronde kali ini, kita main yang sederhana saja. Satu bola masuk dihitung 1 poin. Dan pada akhirnya siapa yang punya poin paling banyak, dialah pemenangnya. Lalu, bagaimana dengan taruhannya? Taruhan? Jika kamu menang, utang mereka berdua akan dianggap lunas. Tapi jika aku yang menang, Sudah. Kamu tidak akan bisa menang. Siapa yang mulai duluan? bukan begitu? Bagaimana kamu bisa begitu yakin kalau aku tidak akan menang? Aku akan mulai duluan. Aku akan memasukkan semua bola dalam satu giliran. Jika di atas meja ini, selain bola putih masih ada bola lainnya, maka anggap saja aku kalah. Bukan itu? Kamu sombong sekali ya? Baiklah. Jika di atas meja ini tersisa 1 bola saja, hari ini mereka berdua akan kubawa pergi. Selain itu, aku juga akan membuat perhitungan denganmu. Kak Lin, jangan bertaruh seperti itu dengannya. Apa yang perlu ditakutkan? Lihat baik-baik. Ini yang namanya membersihkan meja dalam satu giliran. Bos, saya belum mulai memukul bolanya. Bos, maaf, terlalu cepat mengatakannya. Kalau begitu cepat lakukan, tunggu apa lagi? Sudah kuduga, kalian hanya ingin menakut-nakutiku, kan? Kak Lin, bagaimana jika kamu tidak usah memukulnya? Membersihkan meja dalam satu giliran, peluangnya sangat kecil. Lebih baik kita memikirkan cara lain untuk membayar uangnya. Lihat itu. 2 gadismu saja tidak percaya padamu. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian semua, apa artinya membersihkan meja dalam satu giliran.
Perhatikan baik-baik. Orang sepertimu, mau mencoba membersihkan meja dalam satu giliran? Benar-benar mimpi di siang bolong. Mau bergaya seperti apa kamu? Begitu percaya diri mengatakan akan membersihkan meja dalam satu giliran. Jika kamu benar-benar bisa membersihkannya, aku akan langsung makan. Makan apa? Katakan. Masuk lagi. Kenapa dia bisa sehebat ini? Masuklah. Pokoknya harus masuk. Sebenarnya siapa orang ini? Bolanya pasti tidak akan masuk. Bola terakhir ini, dia pasti gagal memasukkannya. Bahkan bos kita saja tidak bisa membersihkan meja dalam satu giliran. Dia hanya seorang pengantar makanan, mana mungkin bisa lebih hebat dari bos? Benar sekali. Bolanya masuk, Yao Yao, gol. Kak Lin, kamu benar-benar hebat sekali. Ini tidak mungkin ini. Si pengantar makanan ini benar-benar lebih kuat dari kakak. Seseorang harus sportif saat kalah bertaruh, kan? Baiklah, uangnya tidak aku ambil lagi. Dua wanita ini, bawalah pergi. Bagus, ternyata kamu masih punya harga diri. Ayo jalan. Tunggu. Aku bilang Kak Lu, jangan-jangan kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Bukan? Aku ingin meminta Anda menjadi guruku dan mengajariku main biliar. Hari ini aku tidak ada waktu. Kita bahas lagi lain kali. Kakak Lin, tunggu aku. Kalian selalu mengikutiku untuk apa? Aku sudah sampai di rumah, kalian sebaiknya pergi dan lakukan urusan masing-masing. Kak Lin, terima kasih sudah memenangkan kami kembali. Ini hal sepele kok. Jika tidak ada hal lain lagi, kalian segera pulanglah. Ini. Kak Lin, Anda sudah memenangkan kami. Kami bersedia mengabdikan diri sepenuh hati untuk membalas budi. Lebih baik tidak usahlah. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin kami minta bantuanmu. Hal apa? Katakan saja langsung pada saya. Tidak boleh. Kami harus membalas budi Anda dulu, baru bisa mengatakannya. Huyao, mari kita pergi. Bukan begitu. Apa yang kalian lakukan? Kak Lin, tunggulah kami, sebentar lagi selesai. Kalian? Kak Lin, jangan bilang kalau kamu merasa terganggu dengan kami berdua. Mana mungkin begitu? Aku hanya... Lebih baik aku tidak melakukannya saja. Kamu tetap saja memandang rendah kami. Aku tidak begitu. Kalau memang tidak, mari kita lakukan. Mulai hari ini, kami berdua bersaudara, adalah milikmu. Aku kan sudah bertunangan. Aku tidak boleh bersikap seperti ini. Tapi itu kan, kamu belum menikah bukan? Kak Lin, saya mohon kepadamu, tolonglah terima kami berdua. Kami benar-benar tidak sanggup bertahan hidup lagi. Bukan begitu? Sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian? Katakan saja langsung. Kalau aku bisa membantu, pasti akan aku bantu. Ayahku sekarang masih berada di rumah sakit. Biaya operasinya masih kurang $300.000. Sedangkan kami berdua, bersaudara sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Kamu memiliki keahlian bermain biliar ini, pasti bisa membantu kami, asal kamu bersedia menolong kami. Kami berdua bersaudara akan mematuhimu selamanya. Kak Lin, asal kamu bersedia membantu kami. Kami berdua, bersaudara, rela menyerahkan diri kami padamu. $300.000. Aku ini hanya seorang pengantar makanan.
Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Biliar. Turnamen biliar yang menjadi sorotan dunia akan segera dimulai. Baik itu keluarga Long maupun keluarga Zheng sedang mengumpulkan pemain hebat, bahkan menawarkan harga yang sangat tinggi. Asalkan Kak Lin kamu bersedia ikut bertanding, kamu bisa membantu kami. Aku tidak tertarik pada kedua keluarga mereka. Tapi, ada cara lain seperti ini. Kak Lin, apa ini? Kota Jiangbei, ini peta persebaran aula biliar. Aula biliar kota Jiangbei totalnya ada 320 lokasi. Di antaranya yang paling berbahaya adalah yang satu ini. Siapapun yang pergi bermain di sana, pasti akan menumpuk banyak utang. Jadi kita akan pergi ke tempat ini. Kak Lin, bagaimana Anda tahu tentang ini? Saya dengar pemilik aula biliar ini, yaitu Tuan Hong yang dijuluki The Northern Blade King, bukan hanya pemain biliar nomor 1 di kota Jiang, tapi dia juga sangat berpengaruh di wilayah Jiangbe. Dia sosok hebat dengan koneksi luas di dunia, legal maupun ilegal. Kita tidak sanggup berurusan dengannya. Jika ingin mendapatkan $300.000 sekaligus, hanya ini satu-satunya cara. Jangan buang waktu lagi, ayo cepat pergi. Pergi. Cepat pergi dari sini. Setelah ini jika aku melihatmu lagi, akan aku hajar kamu. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kak Lin, aku merasa takut. Kak Lin, bagaimana kalau kita pulang saja? Kenapa harus takut? Ayo jalan. Ini. Hei, apa-apaan yang kamu lakukan, ha? Sejak awal kamu masuk ke sini, kamu terus saja mengeluh. Kamu mau cari masalah, ya? Kenapa? Kamu mainnya payah sekali. Apa aku bahkan tidak boleh memberikan sedikit pendapatku? Aku mainnya payah? Di seluruh Jiangbei, coba kamu cari tahu, apa ada orang yang bermain lebih baik dariku? Berikan dia pelajaran dan usir dia. Kak Lin, apa yang Anda lakukan? Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Bukankah kamu bilang di luar sana, bahwa jika ada seseorang yang bisa mengalahkanmu di meja biliar ini, orang itu bisa mendapatkan $300.000? Bos, kurasa anak ini baru saja bangun tidur. Apa pengantar makanan sampah ini pernah menyentuh bola biliar? Beraninya dia sombong di sini. Aku bilang sobat, tidakkah sebaiknya kamu berkaca dan sadar diri? Uang yang kamu hasilkan dari mengantar makanan setahun, bahkan tidak cukup untuk membayar tip makan bos kami. Kenapa dia tidak berani bertaruh denganku? Jika tantangan ini sudah kamu umumkan di mana-mana, janganlah jadi pengecut sekarang. Jika tidak, apabila hal ini sampai tersebar, di mana kamu mau menaruh wajah Tuan Hong, wajahmu akan terinjak-injak di lantai. Kenapa? Kamu pikir aku tidak berani? Baik, kamu ingin bersaing denganku? Kalau begitu kita ikuti aturanku. Jika kamu kalah, kamu harus membiarkan tangan kananmu kutinggalkan di sini sebagai hukumannya. Kak Lin, lupakan saja. Jangan ambil risiko. Uang $300.000 ini, kita cari saja cara yang lain untuk mengumpulkannya. Kak Lin, ini benar-benar terlalu berbahaya. Andai saja terjadi sesuatu yang buruk, lalu apa yang harus kita lakukan? Pantas saja kamu berlagak sangat hebat di sini. Ternyata tujuannya hanya demi memikat dua orang gadis manis ini. Sayangnya kamu datang ke tempat yang salah. Tidak apa-apa, jangan takut. Biarkan tangan kirinya tinggal di sini. Tidak masalah, bukankah kita masih punya tangan kanan? Aku bisa menggunakan tangan kananku dengan sama baiknya. Sangat menarik. Dua orang gadis di sisimu ini, ternyata terlihat sangat cantik juga. Setelah aku membuat tanganmu tak berdaya nanti, mereka berdua akan menjadi milikku. Itu bisa dibicarakan setelah kamu mengalahkanku. Aturanmu ini boleh juga, terdengar sangat seru. Aku suka, kalau begitu bagaimana? Ayo kita mulai sekarang. Jangan terburu-buru. Karena ingin bersaing denganku, setidaknya biarkanlah aku melihat kemampuanmu dulu. Kamu harus membuat bola merah. Masuk ke dalam lubang di belakang bola hitam nomor 8, dan bola hitam itu tidak boleh bergeser sedikit pun. Jika kamu tidak bisa memasukkannya, maka kamu tidak punya kualifikasi untuk melawanku. Dan lagi pula tanganmu, akan kubuat menerima balasannya. Ini menarik juga. Kak Lin, ini terlalu sulit.
Mereka ini sedang sengaja mempersulitmu. Bagaimana kalau kita jangan mencoba lagi? Masih sempat kalau mau pergi sekarang. Mereka hanya ingin menjebakmu. Benar. Kak Lin, mana mungkin hal ini bisa dilakukan? Jangan bertindak gegabah. Kita lupakan saja 300.000 dolar itu. Keselamatan lebih penting daripada uang ini. Dengar, coba kamu dengar baik-baik. Dua orang gadis-gadismu ini ternyata cukup tahu diri. Tidak seperti kamu, yang sombong dan tak tahu diri ini, dasar pemuda ceroboh. Masih berani saja melawan sampai sekarang. Baiklah. Sekarang kalian ingin pergi? Sudah terlambat. Kak Lin, aku mohon padamu. Berhentilah bersikap sok kuat. Kita tidak usah ambil 300.000 dolar ini. Ayolah, kita pergi saja. Kita pergi sekarang juga. Tidak apa-apa, percayalah padaku. Ini hal mudah. Hei anak muda, apa kamu tidak mencari tahu dulu? Permainan ini adalah keahlian khusus milik kakakku. Selama bertahun-tahun ini, hanya ada 3 orang yang berani menantang kakakku. Akhirnya selalu sama. Semuanya kalah di tangan kakakku. Aku sarankan sebaiknya jangan membuang tenaga. Agar nanti saat kamu memohon-mohon ampun, tidak akan terlalu memalukan. Benar sekali. Nona, apa kita tidak punya cara lain lagi? Apa kita benar-benar harus mencari The Northern Blade King Tuan Hong? Karena tidak bisa menemukan 7 penginapan naga biru, satu-satunya yang bisa menyelamatkan situasi ini, hanyalah Tuan Hong yang dikenal sebagai pemain yang tak tertandingi di seluruh wilayah Jiangbe. Tapi, bagaimana jika Tuan Hong berpura-pura setuju membantu kita di depan, tapi di belakang dia justru menjatuhkan kita? Kalau itu terjadi, kita sulit untuk waspada dan melindungi diri. Aku tahu, kita sekarang sedang menempuh risiko besar. Jika kita berani bertaruh, masih ada peluang untuk menang. Jika tidak berani bertaruh, kita hanya bisa pasrah melihat perusahaan kita dilahap habis oleh Zheng Chuan. Bahkan aku pun harus menikah dengannya. Aku juga ingin mencari orang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan untuk bekerja sama. Tapi orang-orang itu, entah mereka tidak punya kemampuan ini, atau memang tidak mau ikut campur. Jadi kita hanya bisa berharap bantuan dari Tuan Hong? Benar, tapi ku dengar. Dewa Biliar sepertinya memiliki keturunan yang mewarisi kemampuan bolanya. Aku sudah mengutus orang mencarinya, namun sampai saat ini, masih belum ada kabar apapun. Kak Lin benar-benar berhasil melakukannya. Kamu hebat sekali. Kak Lin, aku sudah tahu kamu pasti bisa. Aku sudah tahu. Bagaimana bisa kamu? Dasar anak nakal. Keberuntungan macam apa ini? Si pengantar makanan ini, dengan begitu mudahnya menghancurkan jebakan bos kita. Jika dia beruntung, maka kalian berdua, coba tunjukkan keberuntungan kalian padaku. Minggir. Anak muda, aku akui, kamu punya kemampuan juga ya. Tapi itu hanya membuatmu memenuhi syarat untuk melawanku. Kamu belum menang. Aku tidak hanya punya sedikit kemampuan, tapi aku punya banyak kemampuan. Panggilannya sangat mendesak, aku akan pergi menyelesaikannya sebentar. Kamu harus menyiapkan 300.000 dolar untuk diberikan kepadaku. Aku khawatir kamu akan berbuat curang nanti. Tunggu aku ya, tunggu saja. Pergi dan ambilkan uang itu untukku. Kenapa kamu ada di sini? Kamu yang bermargalin, Tuan Putri kami Nona sudah membatalkan pertunangan denganmu. Jika kamu terus mengikuti kami seperti hantu, aku akan menyuruh orang menghajar dan mematahkan kakimu. Tunggu dulu, apa kalian bisa bicara pakai logika? Apa maksudmu dengan terus membuntuti? Aku yang sampai di sini lebih dulu. Jangan-jangan kamu diam-diam menyukaiku ya? Kamu sengaja datang ke sini karena tahu aku ada di sini, hanya supaya bisa berpura-pura tidak sengaja bertemu? Berhentilah terlalu percaya diri, jangan jadi penghalang jalan, cepat menyingkir dari sana. Aduh, maaf sekali. Kencingku tidak sengaja mengenai tangan. Lin Zeng, sebelumnya aku sudah menjelaskannya kepadamu bahwa pertunangan di antara kita sudah tidak berlaku lagi. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan pernah menyukaimu. Lagi pula, kau dan aku tidak berasal dari dunia yang sama. Aku menyarankanmu untuk segera menyerah saja. Sepertinya otakmu memang bermasalah. Nona, perlukah saya panggil orang untuk memberi dia pelajaran? Tidak perlu. Kali ini kita datang untuk urusan penting. Selama dia tidak mengganggu urusan penting kita, biarkan saja dia. Hari ini aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu. Silakan. Lebih baik Anda duluan. Aku takut jika aku yang memulai,
Anda tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Jangan banyak bicara. Pergi begitu lama, aku kira kamu tidak berani kembali lagi. Uangnya ada di sini, kemarilah. Bos hebat sekali, satu pukulan masuk 2 bola. Ini sih bukan apa-apa. Tadi kekuatannya belum terkendali dengan baik. Berikutnya aku akan menunjukkan yang lebih gila lagi. Seberapa gila memangnya? Bola tadi sudah menunjukkan tingkat kemampuanmu yang sebenarnya. Bukan begitu, bocah. Baiklah. Aku ingin lihat saat kamu kalah nanti, apa masih bisa bersikap sombong? Hebat sekali, bos. Kali ini langsung memasukkan 4 bola sekaligus, bahkan, Dewa Biliar pun akan sulit melakukannya, kan? Bagaimana? Sekarang kamu sudah merasa takut? Hanya tersisa 1 bola dan bola hitam nomor 8. Lakukan saja tembakanmu. Bola ini pasti tidak akan masuk. Dasar kamu, apa kamu sedang bercanda denganku? Kalau bola semacam ini sampai tidak masuk, aku ini orang yang sangat bodoh. Kak Lin, posisi bola ini terlalu mudah. Bahkan, aku pun bisa memasukkannya, apalagi Tuan Hong. Benar sekali, Kak Lin. Tidakkah bola ini terlalu mudah? Belum sempat memukul 1 kali pun, tapi sepertinya kamu akan kalah dariku. Ini. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Kebiasaanmu bermain biliar sudah menentukan, bola ini pasti tidak akan masuk. Dilihat dari sudut memegang stik dan kekuatan pukulanmu, aku sudah tahu bahwa kamu kalah. Semangat, Kak Lin. Tunjukkan kemampuanmu untuk menyapu bersih semua bola. Mana mungkin bersih? Mejanya berantakan begini. Bagaimana aku bisa melakukannya? Sudahlah. Kamu masih bermimpi bisa menyapu bersih semua bola dalam sekali pukulan, ya? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Aku ingin lihat bagaimana caramu mengalahkanku. Tentu. Akhirnya tiba juga giliranku. Aku sudah bosan menunggu. Tuan Hong, kami sedang menerima tantangan. Dia meminta Anda untuk menunggu sebentar di ruang tamu. Ternyata ada yang berani menantangnya? Ayo, kita pergi lihat. Untuk Lin Zeng, dia sudah pasti kalah. Nak, ini ulahmu sendiri, kan? Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain atas ini. Kakak, lalu bagaimana sekarang? Permainan ini, selain Dewa Biliar yang sudah menghilang, tak ada seorang pun yang bisa menyelesaikannya. Tepat sekali. Aku sarankan padamu, cepatlah menyerah dengan patuh, dan biarkan aku memberi perhitungan padamu. Mari kita coba, nanti juga kita tahu apakah bisa diselesaikan atau tidak. Ini adalah teknik rahasia Dewa Biliar, jurus andalan dalam 7 penginapan naga biru. Tujuh penginapan naga biru. Bukankah teknik rahasia Dewa Biliar ini sudah lenyap selama bertahun-tahun? Sungguh tak disangka. Saya masih beruntung bisa menyaksikan jurus legendaris Sang Dewa Biliar kembali muncul lagi. Lin Zeng, kenapa kamu bisa menguasai 7 penginapan naga biru? Adik kecil, seandainya kamu bilang sejak awal, kalau kamu bisa 7 penginapan naga biru, maka $300.000 ini sudah boleh langsung kamu ambil, kan? Kenapa kamu harus mempermalukanku di depan umum seperti ini? Iya, kan? Sekarang $300.000 ini, kami sudah boleh membawanya pergi, betul? Tentu saja. Ambil saja, silakan bawa pergi. Ambillah uang ini untuk biaya berobat ayahmu. Kak Lin, kami berdua kakak beradik. Sungguh tidak tahu bagaimana cara untuk berterima kasih kepadamu. Apa kami serahkan diri kami saja sebagai balasannya? Jangan. Kalian bisa membalas budiku dengan mengabdi kepadaku di kehidupan selanjutnya saja. Aku sudah punya tunangan. Aku tahu kamu sudah punya tunangan. Tapi apa dia lebih cantik dari aku dan adikku? Apa dia semudah kami?
Cepat pergilah urus pengobatan ayahmu, berhenti bicara sembarangan. Baiklah. Kalau begitu, aku dan adikku akan menunggumu di kontrakan ya. Kamu jangan salah paham, aku tidak punya hubungan apapun dengan mereka berdua. Aku hanya ingin tahu, mengapa kamu menguasai 7 penginapan naga biru? 7 penginapan naga biru apa? Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Tadi saat kamu mengalahkan Tuan Hong, jurus yang kamu pakai adalah keahlian rahasia yang ada di dalam 7 penginapan naga biru. Oh, maksudmu itu? Sebenarnya itu hasil dari pemikiranku sendiri, dan dengan apa yang kamu sebut 7 penginapan naga biru itu, sama sekali tidak ada hubungannya. Dengan sifat buruknya seperti itu, bagaimana mungkin dia penerus Dewa Bola? Mungkin. Aku yang salah menilai orang. Tapi jurus yang tadi itu, sebenarnya apa yang terjadi? Itu hanyalah kebetulan saja. Jika dia benar-benar punya kemampuan asli, untuk apa dia bekerja mengantar makanan? Benar juga. Sebenarnya apa yang sedang aku pikirkan? Pria seperti dia ini, mana mungkin punya kemampuan hebat di dalam dirinya? Iya kan? 7 penginapan naga biru, mana mungkin ada kaitannya dengan dia? Dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Ayo kita kembali saja. Ya ampun, area villa ini ternyata sangat terpencil, ya? Jangankan ada orang, bahkan bayangan pun tidak terlihat. Telepon tidak diangkat, ini sangat menyebalkan. Tapi, melihat pelanggan telah memberikan tip, aku rasa aku bisa bersabar. Aku benar-benar takjub. Sudah berkali-kali mengantar pesanan, tapi baru kali ini masuk ke kawasan elit ini. Kira-kira siapa ya? Sudah tinggal di villa semewah ini, tapi masih memesan makanan luar. Jangan sampai para pelanggan kaya ini malah memiliki hobi yang aneh. Seandainya ada wanita kaya yang naksir padaku, lalu mengajakku bermain, apa yang harus aku lakukan? Aku ini, jangan sampai membiarkan mereka tergila-gila dengan wajahku yang tampan ini. Halo, pesanan makanan datang. Jadi orang kaya itu menyenangkan ya? Wanita-wanita di sini sungguh menawan. Andai saja setiap hari mereka ada di sekelilingku, alangkah bahagianya hidupku. Halo, boleh tanya arah menuju ruang biliar? Baiklah, terima kasih. Sudah kuduga tidak bisa. Tanpa bantuan 7 penginapan naga biru, hanya mengandalkanku saja, aku tidak akan mungkin bisa mengalahkan Zhao Yuanlong. Itu dia. Halo. Ada pengantaran makanan. Halo, pesanan makanan Anda sudah sampai. Letakkan saja di situ. Apa tidak lihat aku sedang sibuk begini? Cantik. Galak sekali sih sikapmu itu. Kalau sifatmu seburuk itu, bisa-bisa kamu tidak akan laku nanti. Kamu hanya pengantar makanan, kenapa bergaya sok misterius begitu? Dasar orang gila. Sudah, jangan pedulikan soal itu. Jadi pesanannya mau ditaruh di mana? Masukkan saja ke mulutmu sana. Harusnya bilang dari tadi. Apa yang kamu lakukan? Aku makan pesananmu ini. Begini, cantik, aku jujur saja padamu, makanan dari sini tidak enak, lain kali jangan pesan di sini lagi. Kamu mau mencari masalah denganku, ya? Awas saja kalau aku memberimu ulasan buruk. Aduh, cantik, jangan pelit begitu dong. Paling tidak, aku bisa mengajarimu cara bermain biliar. Kamu mengajariku? Hanya kamu? Si tukang antar makanan, yang sama payahnya dengan Lin Zeng. Memang kamu bisa main biliar? Sial, memangnya di mata gadis ini, aku terlihat seperti simbol pria rendahan? Memangnya kenapa? Kalau cuma main biliar, pakai tangan saja bisa. Aku tahu kamu hanya besar bicara, dan sebenarnya tidak becus. Mau apa kamu? Biar kuperlihatkan padamu, bahwa bermain biliar itu, cuma perlu tangan saja. Bagaimana? Sangat mudah, bukan? Sama-sama kurir makanan, kenapa perbedaannya begitu besar? Lin Zeng, kamu memang benar-benar sampah. Jika saja kamu punya keahlian seperti dia, meskipun hanya sebagai kurir, aku tidak akan merasa keberatan. Jangan bengong saja, bagaimana menurutmu? Aku akan membayar $1 juta. Apakah kamu bersedia mengajariku?
Aku tidak terlalu tertarik dengan uang. Tidak tertarik dengan uang? Lalu kamu tertarik dengan apa? Mungkinkah kamu ingin? Ternyata kamu cukup pintar ya. Aku ingin menyentuhmu. Kamu, Kenapa? Kamu tidak setuju? Kalau begitu lupakan saja. tunggu sebentar. Boleh? Lakukan saja. Aku akan anggap ini seperti digigit nyamuk saja. Baiklah, sekarang aku sudah mengajarimu. Begini saja sudah selesai? Kenapa? Apa kamu masih merasa kurang puas? Siapa yang tidak puas? Cepat ajari aku. Baiklah, aku akan mengajarimu satu hal, tapi bisa atau tidaknya kamu menguasai ini, tergantung pada bakatmu. Jurus ini, sepertinya ini jurus 7 penginapan naga biru. Jurus ini disebut pedang bulan purnama, yang merupakan versi sederhana dari 7 penginapan naga biru. Jadi begitu. Jangan bermimpi terlalu tinggi, cuma boleh sentuh pipi sedikit saja. Masa mau diajarkan jurus pamungkas juga? Biar aku coba. Kekuatanmu ini tidak tepat. Ayo sini, aku ajari kamu. Kekuatan pukulanmu, kenapa semakin lama semakin aneh? Postur tubuhmu juga tidak benar. Tunggu, kenapa kamu gemetar? Tentu saja karena aku sedang kau peluk. Latihlah dengan sungguh-sungguh, tetap fokus. Aku akan berlatih dengan sungguh-sungguh, kok. Benar? Kau harus mengolesi kapur biliar secara perlahan. Dengan begitu, pukulanmu tidak akan meleset nanti. Kau mengerti? Apa gunanya mengolesinya dengan baik, jika tidak bisa menguasai pedang bulan purnama? Aku tetap tidak akan bisa menang. Jangan terburu-buru. Bermain biliar itu harus tetap tenang dan mengendalikan diri secara perlahan. Kau harus merasakan dengan teliti sensasi saat memukul bola. Kau harus mencapai titik di mana menyatu dengan tongkat biliarmu. Dirimu adalah tongkatnya, dan tongkatnya adalah dirimu. Menyatu dengan tongkat, agar pukulan selalu tepat sasaran? Akan kucoba. Ini, tangan kanan di stick, lalu tangan kiri taruh di sini. Iya, benar. Terus bagaimana? Pukul. Kemudian, bidik dengan benar. 1, 2, 3. Masuk. Sudah paham? Aku ajarkan satu cara lagi, memukul dari belakang. Bagaimana cara pukulnya? Kamu, duduklah dulu. Tidak perlu mengangkatku setinggi ini, kan? Pegang sticknya. Tidak kena. Tidak apa-apa. Kamu sudah sangat hebat. Mau apa kamu? Mau menciumku? Biar aku beritahu ya, jangan berlebihan. Memangnya kenapa kalau aku cium? Tidak akan membuatmu rugi, kan? Begini saja. Kalau kamu mengajariku satu jurus lagi, aku akan membiarkanmu menciumku. Cantik-cantik, ternyata kamu serakah juga ya. Satu jurus saja tidak cukup? Mau mengajari atau tidak? Baiklah, karena melihat ketulusanmu pada keluarga, aku akan mengajarimu satu jurus lagi. Luar biasa. Aku akan mengajarimu jurus siasat kelabui langit. Siasat kelabui langit. Sebelum belajar siasat kelabui langit, kamu harus menutup matamu dulu. Mengapa? Apa jangan-jangan kamu saat aku menutup mata ingin berbuat macam-macam? Mana mungkin? Aku ini pria baik-baik. Sudah jangan banyak tanya, tutup saja matamu. Sudah, lalu apa? Sudah kuduga kamu punya niat buruk. Di masa depan, apa kita bisa bertemu lagi? Aku harus segera pergi, pesanannya sudah hampir terlambat. Saat dia tidak tahu siapa sebenarnya aku, dia terlihat sedikit manis. Tapi ya, wanita sepertimu, bukan seleraku. Siapa sih yang menelponku saat seperti ini? Jangan-jangan Long Wanqing sudah menyadari identitasku? Zhou Haonan, untuk apa kamu menelponku? Guru, tolong saya. Kamu kalah. Sekarang Zhou Mengmeng, dia sudah jadi milikku. Kalian berdua, bawa dia ke ruanganku sekarang. Jangan mendekat. Kakak. Kak Ma, tolong lepaskan.
Meng Meng saja. Jika tidak bisa, sungguh jika tidak ada pilihan lain, biar aku yang menemanimu, Kak Ma. Kamu mau menemaniku? Apa? Sialan, apa kamu pikir aku suka laki-laki? Cepat bawa dia pergi. Kak, tolong aku. Tolong aku. Enak saja. Ayo, jalan Meng Meng. Halo guru, cepatlah datang dan selamatkan aku serta Meng Meng. Kamu pasti tidak berjudi bola lagi, kan? Kakak Lin, tolong segera selamatkan aku. Aku tidak ingin dihina oleh orang lain. Lalu kalian ada di mana? Di aula biliar nomor 4 Jalan Royal. Baiklah, aku akan sampai dalam 5 menit. Ayo pergi. Bos, bocah ini kalah main tapi ingin ingkar janji, bukan saja menendang selangkanganku, tapi juga mencoba menusuk mataku. Bos, Anda harus membelaku. Apa? Ada kejadian seperti itu juga? Kamu ini sudah kehilangan akal sehat dan nyalimu, ya? Tuan. Sebenarnya begini saya. Hanya kamu ingin mencoba menyerang bos kami? Kamu seharusnya cari tahu dulu siapa orang yang ada di samping bos kami ini. Orang ini berasal dari provinsi Binghai tetangga, sang juara kejuaraan biliar, keluarga Zhao. Zhao Ling. Auranya sangat hebat. Keluarga Zhao Zhaoling. Zhou Haonan, hari ini kamu bukan hanya harus menyerahkan $200.000 yang kamu utang padaku, tapi kamu juga harus membiarkan gadis itu melayani aku sepanjang malam. Aku adalah orangnya, Kakak Lin. Dia akan segera datang untuk menyelamatkan kami. Bos, mohon ampuni kami. Kalian sudah memukul orangku, lalu berharap aku melepaskan kalian? Baiklah. Hari ini, jika kamu mau merangkak di sela selangkanganku, maka aku akan melepaskan kalian. Kamu, jangan bertindak keterlaluan. Keterlaluan? Bagian mana yang berlebihan? Ini belum seberapa. Kak, Apa yang kamu lakukan? lepaskan aku. Lepaskan adikku. Kak, Aku akan berangkat. Aku akan melakukannya. Jangan sentuh adikku. Kak. Jangan. Jangan. Pesanan atas nama siapa ini? Punyaku. Punya kakak ini. Kamu panggil aku apa? Tante, kan? Kamu panggil aku tante? Kalau bukan panggil tante, panggil apa lagi? Atau mau dipanggil bibi? Bibi matamu. Apa kamu tidak bisa melihat bahwa aku ini seorang pria? Kakak Lin, kamu akhirnya datang menyelamatkan kami. Guru. Tidak berguna, bisanya cuma membuat guru malu saja. Hari ini, kamu mau melindungi mereka dari aku, Song Ming? Zhou Haonan, kamu mencari seorang pengantar makanan untuk menyelamatkanmu? Otakmu sudah rusak ya? Apa salahnya dengan pengantar makanan? Aku beritahu kalian, gabungan kalian semua masih bukan tandingan guruku yang satu ini. Baik. Aku benar-benar ingin melihat hari ini, bagaimana seorang pengantar makanan sepertimu bisa pantas menjadi guru orang lain. Memangnya siapa yang bilang pengantar makanan itu tidak bisa menjadi gurunya? Cuma kamu? Bisa main biliar tidak? Tahu caranya melakukan break? Guruku tentu saja bisa main. Biar aku beritahu ya. Jika guruku melawanku, dia hanya perlu menggunakan 10% kekuatannya. Omong kosong. Jika si tukang antar makanan busuk ini sampai bisa menang melawanku, aku akan memakai marganya. Aku sih tidak punya anak yang aneh dan tidak jelas sepertimu. Dasar tukang antar makanan busuk, beraninya kamu meremehkanku. Tembakan yang bagus? Maksudmu apa? Mau pakai tusuk gigi ini untuk bermain biliar dengan kami? Memang kenapa kalau tusuk gigi? Memangnya siapa yang bilang tusuk gigi tidak bisa untuk memukul bola? Apa kamu ini diutus seseorang untuk melawak? Bermain biliar melawanku pakai tusuk gigi? Aku sering bertemu orang sombong, tapi belum pernah melihat yang sesombong dirimu. Apa tusuk gigimu itu bahkan bisa menggerakkan bola biliar? Untuk menghadapi kalian, sebatang tusuk gigi sudah lebih dari cukup. Sudahlah, tidak ada yang perlu diributkan. Kakak Lin, teknik hebat apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Tenaganya sangat penuh. Anak ini sungguh tidak sederhana.
Kenapa kamu membuang waktu? Cepat lakukan pukulannya. Beraninya menggunakan tusuk gigi untuk bermain biliar, benar-benar mengocok perut. Astaga, tusuk giginya ternyata benar-benar bisa melontarkan bola itu. Apa kamu sebenarnya bisa melakukan servis? Maaf ya, tadi ada yang memaki aku, tanganku jadi gemetar. Kamu, mana rambutmu? Aku, mana rambutku? Ternyata kamu itu botak ya. Ternyata setelah sekian lama, kamu ini benar-benar pria sejati ya? Masih muda begini kok sudah. Kenapa bisa botak? Akhir-akhir ini tekanan hidup terlalu besar. Setiap hari mencabuti rambut, sampai habis, tidak bersisa. Aku kenal seseorang yang bisa tanam rambut, dia sangat profesional. Kamu datang saja ke tempatnya, aku jamin. Setelah 3 hari, kamu akan melihat keajaiban. Aku jamin. Setelah, kemarilah. Jangan sungkan. Kamu, dasar kamu tak tahu malu, beraninya menertawakanku, kamu. Hanya kamu yang paling tahu diri. Agar hidup bisa berjalan lancar, setidaknya harus ada warna hijau di kepala. Kekuatan hawa keberadaan yang hebat. Orang ini tidak bisa diremehkan. Kah Zhao. Dia itu hanya seorang kurir pengantar makanan, mana mungkin dia mengerti olahraga bola? Ini, pasti dia cuma asal tebak saja. Tidak usah pedulikan aku, apakah aku cuma asal tebak atau tidak. Pertandingan kita, apa sudah bisa dimulai sekarang? Jika aku menang melawanmu, kamu harus melepaskan muridku dan Meng Meng. Kurir pengantar makanan sepertimu, beraninya menantangku bertanding, sungguh lucu sekali. Apa kamu tidak takut akan kehilangan segalanya? Aku tidak akan kalah. Orang yang kalah itu pasti adalah kamu. Benar-benar anak muda yang sombong. Hari ini, akan kubuat kamu kalah telak. Setelah itu, kamu harus menjadi tukang cuci kakiku seumur hidup. Jika kamu bisa menang dariku, jangankan menjadi tukang cuci kakimu, menjadi tukang tanam rambutmu pun aku bersedia. Tapi, kamu harus pecahkan dulu permainanku yang satu ini. Hanya situasi terjepit seperti ini, tidak akan bisa mengalahkanku. Mas Yaoshan, lihatlah. Kak Ma hebat sekali. Ternyata dia menggunakan teknik pukulan berputar, dan langsung memecahkan kebuntuan ini. Boleh juga, Mas Xiaoxian. Beberapa bulan tidak bertemu, kemampuan main bolamu meningkat. Ini semua berkat bimbingan kakak. Menghancurkan kepungan dari 4 sisi milikku, bukanlah kehebatan yang sesungguhnya. Selanjutnya, mimpi buruk kalian baru saja dimulai. Formasi bola macam apa lagi ini? Jurus ini disebut pengepungan 10 sisi, khusus untuk menghancurkan teknik berputar milikmu. Ini sungguh. Apa itu? Pengepungan 10 sisi? Sama sekali tidak ada orang yang bisa memecahkannya. Sudah kubilang, jangan lagi menggaruk kepalamu yang botak itu. Meskipun kamu menggaruknya terus, di kepalamu ini tidak akan ada sehelai rambut pun. Kamu sudah keterlaluan? Jurus pengepungan 10 sisi ini, apa benar-benar tidak ada yang bisa memecahkannya? Ini, semua jalan sudah tertutup rapat. Kecuali bisa menggunakan pembunuhan pentagram. Jika tidak, akan sangat sulit dipecahkan. Pembunuhan pentagram? Bukankah itu keahlian yang hanya dimiliki oleh Dewa Bola? Dewa Bola. Kubilang ya, Mbak Ma, kamu sudah kalah. Babak ini, aku yang akan memecahkannya. Wah, kakinya ini panjang sekali, pasti lebih dari 2 meter. Kamu tamat. Kak Gauku ini adalah pemenang kejuaraan tingkat provinsi.
Trik picisanmu ini, bagi dirinya, hanyalah masalah sepele. Tunggu sebentar. Tetapi jika dia tidak bisa memecahkan trik guruku ini, sesuai janji kita, kalian harus melepaskan kami. Seorang pengantar makanan berani sekali bersaing dengan Kak Zhaoku, itu hanya mimpi di siang bolong. Jika kalian menang melawan Zhao Ling, bukan saja aku akan melepaskan kalian, tapi juga $200.000 milik Zhou Haonan. Dianggap lunas semua. Setuju. Tapi ini sudah janji ya. Siapapun yang menarik kata-katanya, maka dia, kamu, akan bertambah gemuk 100 pon. Memang pantas menjadi juara kejuaraan provinsi. Benar-benar teknik dewa. Putaran ini sudah kupatahkan. Di usiamu ini, sudah bisa menguasai 3 lompatan beruntun dewa, boleh juga. Tapi kamu, masih tidak akan bisa menang dariku. Aku Kak Zhao sekarang tinggal 1 pukulan lagi, untuk bisa mengalahkanmu. Kamu pikir kamu itu titisan dewa biliar? Apa kamu bisa membersihkan meja dalam 1 sodokan? Pukulan seperti ini anak SD pun bisa melakukannya. Aku sudah sering melihat orang angkuh. Tapi aku belum pernah melihat orang seangkuh dirimu. Nak, kamu sepertinya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang, kan? Ini adalah permainan kemenangan milik keluarga Zhao dari Binghai. Dalam situasi genting ini, di bawah ancaman bahaya, tidak selalu berakhir buntu. Masih ada secercah harapan. Cuma besar mulut saja, simpan kata-katamu itu. Dan bicaralah setelah berhasil mengalahkanku. Hati-hati bicaramu. Jangan sampai kamu malu sendiri nanti. Aku bukan hanya bisa membual. Aku bahkan bisa membuatmu angkat kaki. Kamu, dasar bajingan. Kalian semua sudah tidak punya kesempatan lagi. Apa ini? 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Bola putih ini, kok belum berhenti juga ya? 520 putaran. Keahlian luar biasa apalagi ini? Jurus ini namanya putaran ajaib cinta. Lihat dan pelajari saja sana. Apa? Namanya apa tadi? Sial, apa kamu tuli? Namanya putaran ajaib cinta. Cinta-cinta? Putaran ajaib cinta? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang bisa memecahkan teknik tembok berbahaya milikku. Kecuali dia adalah dewa biliar. Jika tidak, mustahil dia bisa mengalahkanku. Putaran ajaib cinta. Guru keahlian luar biasa ini harus guru ajarkan padaku ya. Guru! Mau belajar? Setelah aku mengajarimu, nanti kamu pergi judi bola lagi. Iya, kan? Tidak. Saya tidak berani lagi, guru. Saya tidak berani. Aku kalah. Kalah. Bahkan Zhao Ling pun kalah. Bos, jangan dicabuti terus. Nanti kamu bisa botak beneran. Aku sangat stres. Sesuai dengan kesepakatan taruhan. Karena kalian kalah, maka kami akan pergi sekarang. Bos, kamu dan kakak, sepupu bukankah berasal dari keluarga ternama biliar? Keahliannya sudah sangat sempurna, pasti dia bisa mengalahkan kurir bau ini. Benar juga, hampir saja aku lupa. Aku akan segera menelepon kakak sepupu. Halo, kakak sepupu. Aku bertemu lawan yang hebat. Bahkan teknik tembok berbahaya pun bisa dipecahkannya. Bahkan, dia menggunakan sebuah jurus yang belum pernah kulihat sebelumnya, namanya putaran ajaib cinta. Apa? Bisa-bisanya ada orang seperti itu? Di mana dia sekarang? Aula biliar Jalan Kerajaan nomor 4. Aku akan sampai dalam 3 menit. Baik. Kakak sepupuku akan sampai sebentar lagi. Kamu pasti tidak akan bisa menang melawannya. Aku, Lin Zheng, tidak peduli siapa itu si kakak sepupu-sepupumu atau siapapun. Berdasarkan taruhan tadi, aku menang dan kalian kalah. Mereka berdua harus kubawa pergi. Ayo pergi. Mohon maaf, Tuan Lin, kamu tidak boleh pergi sekarang. Maaf, Tuan Lin, Anda belum bisa pergi sekarang. Siapa itu Lin Zheng? Kakak sepupu, anak ini namanya Lin Zheng. Jadi kamu yang namanya Lin Zheng? Aku Lin Zheng. Memangnya kamu siapa? Siapa aku? Dia bukan hanya presiden direktur dari Zheng Group, tapi dia juga calon ketua asosiasi biliar berikutnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa yang bertunangan dengan Long Wan King ternyata sampah sepertimu. Memangnya kenapa? Seorang pengantar makanan, apa tidak boleh bertunangan dengan putri dari keluarga kaya? Apa kamu merasa layak? Di zaman modern ini semua orang setara. Apa kamu tidak paham? Bapak yang satu ini, pola pikirnya perlu diperbaiki ya. Baik. Bagus sekali, berani juga kamu. Aku dengar dari sepupuku, kamu jago main biliar ya, bagaimana kalau begini? Mari kita taruhan 1 lawan 1. Taruhan apa? Taruhannya adalah Long Wan King. Jika aku kalah, aku akan memberimu $100 juta. Tapi jika kamu kalah,
Aku minta kamu selamanya jangan pernah ganggu Long Wangking lagi. Baik. Aku terima taruhanmu. Oke, aku akan memberimu keunggulan 3 bola. Kamu mau memakai tusuk gigi untuk melawanku? Apa maksudnya ini? Aku adalah Zheng Chuan yang terhormat dan keturunan dari keluarga terpandang. Kamu ingin melawanku menggunakan tusuk gigi? Apakah dia sedang menghinaku? Ya. Seorang ahli sejati, saat sudah mencapai tingkat tertentu, rumput dan serangga pun bisa menjadi senjata. Terlebih lagi hanya sebuah tusuk gigi kecil ini. Kamu melawanku dengan tusuk gigi? Kamu terlalu sombong. Sombong? Tidak, tidak. Bahkan aku bisa mengalahkanmu tanpa tusuk gigi sekalipun. Apa katamu? Kabarnya hanya seorang pendekar yang luar biasa, yang bisa mencapai tahap tanpa senjata di tangan, namun ada di hati, tahap di mana ketiadaan senjata mengalahkan segalanya. Jangan-jangan kamu sudah mencapai tahap yang luar biasa itu? Sayang sekali, aku belum sampai ke tingkat itu. Barusan itu hanya untuk menakuti kalian saja. Jadi, aku akan tetap menggunakan tongkat biliar untuk melawanmu. Bocah kurang ajar, aku hampir saja ditipu olehmu. Kalau begitu, ayo lakukan pukulannya. Benar-benar luar biasa di antara orang lain. Kakak sepupu benar-benar memiliki keahlian yang ajaib. Bocah ingusan ini pasti akan kalah. Sekarang giliranmu. Kakek, cucumu meneleponmu. Kakek, cucumu menelepon. Manajer, Lin Zheng, kemana saja kamu? Apa kamu tahu kalau pesanan makanan yang kamu bawa terlambat selama setengah jam? Pelanggan sudah mengadu kepadaku sekarang. Baik, manajer, aku akan segera mengirimnya. Segera. Jika dalam 5 menit kamu masih belum mengantarkannya, maka kamu keluar dari sini. Baik, manajer, aku berjanji akan mengantarkannya. Aduh, pesanan ini sebentar lagi melewati batas waktu. Begini, pertandingan bola kalian ini tidak bisa aku selesaikan. Ah, benar. Biarkan Zhao Ling kuanggap sebagai taruhan. Aku berikan untuk kalian, aku kembalikan kepada kalian. Permisi, aku pergi dulu. Meng Meng, muridku. Guru. Cepat pergi. Baiklah. Baiklah, Kakak Lin. Tunggu sebentar. Dalam babak ini kamu belum bertindak, pemenangnya pun belum ditentukan. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Hadang dia. Aku selama ini mengikuti kakak, karena ingin bertanding dengan berbagai macam ahli. Sekarang aku sudah menemukan orang yang ingin aku cari. Zhao Ling akan pergi sekarang. Astaga. Kamu punya tanda pengenal sendiri, ya? Keluarga Zhao Ling memberi salam pada Dewa Bola. Jangan bicara sembarangan. Mana mungkin aku dewa bola? Orang yang bisa menang mudah dariku. Keluarga Zhao hanyalah Dewa Bola. Aku ini cuma pengantar makanan. Bagaimana mungkin aku ini seorang dewa bola? Tidak masalah. Aku masih punya satu jurus andalan untuk membuatmu mengaku. Apa kakiku panjang? Panjang? Panjang sekali. Sebenarnya aku biasa berlatih yoga. Kemampuanku lebih hebat daripada dugaanmu. Kamu? Apa yang mau kamu lakukan? Ini jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Mau coba tidak? Kalau begitu, mari kita coba. Kakek, cucumu meneleponmu. Kakek. Halo, bibi pemilik kontrakan. Cepat kemari dan selamatkan aku. Wanita kejam ini mau menghabisiku. Lin Jiang, berhenti bercanda. Wan Qing sedang tertimpa masalah besar sekarang. Cepat datang dan bantu dia. Keluarga Long itu kan keluarga yang sangat terpandang. Masih butuh bantuanku? Aku sedang terburu-buru mau mengantar makanan. Ini tentang Zheng Chuan. Aku sudah mengajarkan Xia Zikyu pedang bulan purnama. Dengan jurus itu saja, sudah cukup untuk mengalahkan Zheng Chuan. Zheng Chuan itu hal kecil. Mana mungkin bisa menyulitkan Long Wanqing? Kamu terlalu meremehkannya. Kali ini Zheng Chuan mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk mengundang juara dunia yang bernama Zhao Yuanlong. Zhao Yuanlong? Bukannya itu muridku? Bagaimana dia bisa berurusan dengan pihak Zheng Chuan? Wan Qing sudah kalah di tangannya sebanyak 3 kali. Kali ini hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Baiklah, aku akan segera ke sana setelah mandi.
Masih belum ditemukankah 7 penginapan naga biru? Sudahlah. 7 penginapan naga biru hanyalah sebuah legenda. Aku bahkan ragu kalau benda itu memang ada. Lalu bagaimana, Nona? Mau bagaimana lagi? Hanya aku yang bisa mencobanya. Tapi Nona, Zheng Chuan mengundang juara dunia Zhao Yuanlong. Tanpa 7 penginapan naga biru kita tidak punya peluang. Lantas apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa hanya diam saja melihat aset kekayaan keluarga Long hancur di tanganku sendiri. Nona Long? Apa kamu masih ingat taruhan kita? Tentu saja ingat. Jika aku menang, pihak grup Zhang harus menghentikan serangan bisnis terhadap grup Long kami dan menggabungkan grup Zhang ke dalam grup Long milik kami. Jika kalah, aku akan menikah denganmu. Omong kosong. Aku tidak pernah bilang soal menikah. Yang aku katakan saat itu adalah, jika kamu kalah, aku akan satu persatu membuatmu malu dan tak punya harga diri. Aku setuju dengan persyaratanmu. Tapi bicara saja tidak ada buktinya. Bagaimana jika nanti kamu mengingkari janji? Nona. Soal itu kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah khusus mengundang Tuan Besar Huang dari Asosiasi Biliar sebagai saksi. Lagi pula aku sudah menyiapkan 2 buah kontrak. Asal kamu punya nyali, tanda tangani saja sekarang. Aturannya sih sangat sederhana. Masing-masing pihak memilih 3 orang. Di antara 3 orang tersebut, siapapun yang bisa mengalahkan semua jagoan milik lawan, dialah pemenangnya. 3 orang. Kalau tidak ada Lin Jiang, pihak kita tidak mungkin bisa mengumpulkan 3 orang dengan kemampuan yang setara. Maksudmu si sampah yang menyerah pada hidupnya itu? Apa gunanya aku menyuruh dia datang? Wan Qing, kamu sangat salah sangka pada Lin Jiang. Kekuatannya pasti jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Sudahlah, jangan sebut si sampah itu lagi. ZQ, kamu bantu aku maju duluan. Lalu segera telepon Tuan Hong. Lakukan apapun caranya biar dia mau bergabung dengan kita. Asalkan ada Tuan Hong, kita belum tentu kalah. Baik, sekarang saya akan menelepon Tuan Hong. Kalian bertiga, 3 orang saja tidak sanggup terkumpul. Lebih baik aku sarankan kalian menyerah saja, jangan melakukan usaha yang sia-sia. Long Wangking, kamu benar-benar berani tanda tangan? Mana harga dirimu? Sangat sombong? Ya. Tunggu sebentar, aku akan buat kamu menanggung malu, biar semua orang bisa melihat kehancuranmu. Lihat saja nanti apa kamu masih bisa sok angkuh. Zheng Chuan, siapa yang akan menang masih belum pasti. Mana Zhao Yuanlong? Untuk menghadapi orang seperti kalian, tidak butuh Tuan Zhao turun tangan sendiri. Biar aku perlihatkan padamu apa itu permainan biliar yang sesungguhnya. Wan Qing, biarkan aku dulu yang melawannya. Orang sepertimu mau melawanku? Sangat konyol. Aku akan menang dalam 5 menit. Setelah itu, kamu akan jadi pembantuku seumur hidup. Wah, begitu sombongnya omongan Tuan Muda Zheng. Kalau begitu biar aku yang lakukan tembakan pertama. Biar kamu yang mulai duluan pun apa peduliku? Bagus sekali. Xia Ziqiu ternyata hebat sekali, bisa memasukkan 6 bola sekaligus. Ini benar-benar sebuah bakat yang jarang dimiliki orang biasa. Zheng Chuan, apa kamu merasa takut? Sekarang aku hanya punya 1 bola lagi sebelum bola hitam 8. Teruslah bermain, buktikan dulu kalau kamu bisa memasukkan 2 bola sisanya. Kali ini aku pasti akan menang darimu. Aduh, sayang sekali. Kesempatan yang sangat bagus, tapi ternyata tidak masuk. Tinggal sedikit lagi sebenarnya bola itu masuk. Sayang sekali bola itu tetap saja tidak bisa masuk ke lubang. Sungguh sangat disayangkan. Padahal kupikir Xia Ziqiu tadi bisa menang. Meskipun sodokan tadi agak kurang tenaga, tapi Xia Ziqiu hanya memiliki sisa 1 bola sasaran dan bola hitam 8. Dia belum tentu akan kalah. Sekarang giliran saya yang maju. Saya akan mengalahkan Anda dalam 5 menit saja. Bahkan 3 menit. Membersihkan meja dalam 3 menit? Bagaimana mungkin itu terjadi? Apa yang menurutmu tidak mungkin? Di mata saya hanyalah sebuah lelucon belaka. Tuan Muda Zheng, bagus sekali. Memang tidak salah kalau dia murid juara dunia, kemampuan bermain biliarnya sungguh luar biasa. Tepat 3 menit. Bagaimana kecepatanku?
Sekarang, biarkan aku yang bermain denganmu. Katakan, menurutmu siapa yang akan menang kali ini? Coba pikir, lawannya itu Tuan Muda Zeng. Gadis kecil ini sama sekali tidak punya peluang menang. Belum tentu juga. Nona Long itu adalah ratu biliar di daerah ini. Kemampuannya bermain biliar sangat hebat. Hanya sekadar gelar ratu biliar itu tidak ada artinya. Tuan Muda Zeng itu pernah menjadi juara dunia biliar di tur profesional seri negara Kimchi yang pertama loh. Hebat sekali. Sepertinya gadis kecil itu akan tamat. Gadis secantik ini, sayang sekali dia harus kalah. Siapa yang menang dan kalah belum bisa dipastikan. Long Wangking, menurutku sebaiknya kamu menyerah saja padaku. Aku rasa pertandingan ini tidak ada gunanya dilanjutkan, karena pada akhirnya akulah yang akan menang. Aku sudah bilang, pemenangnya belum ditentukan. Boleh juga kemampuanmu, tapi kalau dibandingkan denganku, kamu masih jauh tertinggal. Long Wangking, menurutku, sebaiknya kamu patuh saja dan ikut aku pulang. Aku bisa memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu benar-benar kalah dalam pertandingan di sini, aku akan benar-benar membuatmu menanggung rasa malu di sini. Diam, kamu benar-benar sangat menyebalkan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin dia sekuat ini? Keahlian bermain biliar yang luar biasa ini, bahkan banyak pemain profesional tidak bisa mencapainya. Dasar kamu wanita tak tahu malu? Apa kamu bermain curang? Untung saja berkat pelatihan khusus dari orang itu, kalau tidak, aku pasti tidak akan bisa menang. Ini, bagaimana mungkin? Apa Tuan Muda Zeng akan kalah? Semudah itu menangnya. Sungguh tidak mengecewakan sebagai ratu biliar, kemampuannya setara dengan pria. Zeng Chuan, sebentar lagi kamu akan kalah, cepat angkat kaki dari sini. Siapa bilang aku kalah? Ini baru saja dimulai. Lagi pula, kenapa kamu terburu-buru sekali? Masih ada 1 bola 8 yang belum masuk. Baik, kalau begitu akan kubuat kamu kalah telak. Kenapa bisa begini? Seharusnya pukulanku tadi kena. Gara-gara bersinmu tadi, konsentrasiku jadi terganggu. Kamu curang. Siapa yang menetapkan? Memang peraturan mana yang melarang pemain untuk bersin? Kalian setuju denganku, kan? Iya, memang tidak ada aturan seperti itu. Hanya bisa dikatakan Long Wangking sedang tidak beruntung. Memang benar begitu. Dalam kompetisi biliar, memang tidak ada aturan yang dilarang untuk bersin. Tuan Muda Zeng, dalam ronde ini, tidak dianggap berbuat curang. Dengar itu, semuanya juga bilang, bersin saat kompetisi tidak termasuk curang. Long Wangking, sekarang giliran saya untuk beraksi, kamu pasti kalah. Hebat sekali. Tuan Muda Zeng mulai menunjukkan keseriusannya. Kan sudah aku bilang, mana mungkin dia bisa mengalahkan Tuan Muda Zeng? CEO Zeng, jika kamu belum juga menggunakan jurus andalanmu, kita sangat mungkin akan kalah. Bagaimana Long Wangking? Kamu akan kalah. Sekarang, keadaannya seimbang. Sekarang juga aku akan menunjukkan kepadamu jurus mautku. Iya juga ya, pantas saja aku merasa ada yang aneh. Tuan Muda Zeng ternyata belum mengeluarkan jurus mautnya. Jurus maut? Apa itu? Lihat saja sendiri. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Long Wangking, sejujurnya, wajahmu benar-benar sangat cantik. Aku sebenarnya merasa tidak tega. Tapi, ini semua karena kamu yang memaksaku. Licik, Nona, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Lanjutkan. Long Wangking, kamu kalah. Aku belum kalah. Kita masih punya 1 orang terakhir. Begitu Tuan Hong tiba, dia pasti bisa mengalahkanmu. Nona, tadi saya menelepon Tuan Hong, dan Tuan Hong bilang dia tidak akan datang. Apa? Kenapa dia tidak datang? Tuan Hong bilang dia tidak sanggup melawan juara dunia Zhao Yuanlong, dan meminta Anda untuk mencari bantuan lain. Jadi begini saja kemampuan kalian. Apakah kalian sudah kehabisan orang? Cepat, beri dia pelajaran. Enyahlah. Dia juga, beri dia pelajaran. Hentikan. Hentikan. Itu dia. Memangnya siapa kau? Beraninya kau bertingkah seenaknya di sini?
Aku di sini untuk membantu Long Wan King. Kenapa? Apa aku tidak dianggap sebagai orang ketiga? Menurut peraturan, begitu. Kalau begitu, itu berarti Tuan Muda Zeng? Apa kau takut? Baiklah, hari ini akan kuhabisi barang rongsokan yang sok mau ikut campur ini. Siapa itu? Apa dia bisa? Ini juga bisa. Benar-benar tidak tahu diri. Nona, apa orang itu temanmu? Apa dia bisa menang? Anggap saja dia temanku. Untuk menghadapi Zeng Chuan, aku percaya dia tidak akan bermasalah. Mari kita mulai. Aku akan membuatmu membayar harganya. Persetan dengan itu? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana sebenarnya dia melakukannya? Kak, hebat sekali. Memangnya ini seberapa? Kau berlebihan sekali. Dia masih punya kehebatan yang lain. Astaga, bagaimana bolanya bisa berhenti di udara? Hebat sekali. Ya ampun. Apa yang sudah terjadi? Kekuatan yang begitu dahsyat ternyata muncul dari dirinya. Siapa sebenarnya kau? Hanyalah seorang penggemar biliar biasa saja. Pukulanmu meleset, sekarang giliran aku bertindak. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ya ampun, semuanya langsung berakhir begitu saja. Inilah yang baru namanya ahli. Bagaimana mungkin ada teknik bola yang begitu hebat seperti ini? Ternyata ini adalah teknik langsung menyerang markas lawan yang sudah lama menghilang. Kau, siapa sebenarnya dirimu ini? Seorang penggemar biliar yang sangat biasa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku benar-benar kalah? Sepertinya, kamu tidak punya keahlian apapun. Kurang ajar. Aku beritahu kamu, jangan bangga terlalu cepat. Persaingan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tuan Besar Huang, sisanya aku serahkan padamu. Wah, Tuan Muda Zeng ternyata memanggil ketua asosiasi biliar. Kali ini akan ada tontonan yang menarik. Benar juga. Tuan Besar Huang dulu adalah dewa biliar dalam negeri yang tak terkalahkan. Sayangnya, setelah pensiun 30 tahun yang lalu, ia tidak pernah lagi unjuk gigi. Kali ini sangat beruntung bisa melihatnya beraksi. Ini sungguh keberuntungan yang luar biasa. Rekor pertandinganmu dulu memang sangat bagus. Tapi kamu sama sekali bukan lawan tandingku. Meskipun aku tidak tahu siapa Anda, tapi saya yakin, di negeri ini selain dewa biliar, belum ada seorang pun yang bisa menjadi tandinganku. Kecuali, Anda adalah titisan dewa biliar. Jangan banyak bicara omong kosong, langsung main saja, aku akan mengalahkanmu dalam satu langkah. Sungguh sombong. Wah, ternyata ini teknik jebakan 8 arah. Sepanjang hidupku, aku bisa kembali melihat teknik sakti ini, aku sungguh sangat senang. Tuan Besar Huang memang pantas disebut sebagai dewa tak terkalahkan. Begitu dia beraksi, sungguh mengejutkan dunia. Anak muda, ini adalah jurus andalan milik Tuan Besar Huang. Sampai saat ini belum ada yang bisa mematahkannya. Tunggu saja kekalahanmu. Sekarang giliran Anda. Apa dia benar-benar bisa mematahkan teknik jebakan 8 arah itu? Aku tidak tahu. Jika dia tidak bisa menang, maka tamatlah riwayatku. Kalian semua perhatikan baik-baik. Akan kutunjukkan pada kalian, apa yang dimaksud dengan satu langkah penentu segalanya. Dia ternyata berhasil memecahkan perangkap 8 penjuruku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kamu benar-benar bisa mengalahkan sang dewa biliar Tuan Besar Huang? Bagus sekali, kamu berhasil melakukannya. Zeng Chuan, kamu kalah. Tidak, aku belum kalah. Jangan bilang kamu masih punya kartu as. Sejujurnya aku katakan padamu, aku memang punya kartu as. Sebelumnya aku memang meremehkanmu. Tidak ada gunanya. Nona, untuk menghadapi Zhao Yuanlong, apa dia bisa sanggup? Selain 7 penginapan naga biru, tidak ada orang yang bisa mengalahkan Zhao Yuanlong. Lihatlah siapa ini. Hei bocah, bukankah kamu merasa sangat hebat? Sehebat apapun kamu, apa bisa menang melawan juara dunia? Bukankah ini muridku yang bodoh itu? Dia sudah tertipu, dan malah tetap setia membantu orang yang menipunya. Juara dunia pun tidak akan sanggap. Aku akui kamu memang kuat. Tapi kamu masih belum tahu seberapa hebat nilai seorang juara dunia? Tuan Muda Zeng, tidak perlu banyak bicara lagi. Bocah, aku harap sebentar lagi di meja biliar. Kamu masih bisa sesombong ini. Karakter Zeng Chuan di dunia biliar sangatlah buruk, tapi kamu mau bekerja keras untuknya. Jika gurumu tahu, mungkin dia akan sangat bersedih. Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali membawa nama guruku untuk menekanku. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Cepat mulai pertandingannya, hancurkan dia dan buat dia tutup mulut. Jangan bilang aku berbuat curang padamu. Silakan lakukan tembakan pembuka. Apa kamu yakin? Kamu hanya punya 1 kali kesempatan tembakan. Karena aku akan langsung menyelesaikan permainan dalam 1 putaran. Di hadapan juara dunia, kamu masih berani menyombongkan diri? Semangat.
Gerakan ini, aura ini, mengapa sangat mirip dengan guru? Memang pantas kamu orangnya, cukup kuat. 7 penginapan naga biru? Bagaimana mungkin kamu tahu jurus rahasia guruku? Sebenarnya siapa kamu? Lihatlah baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Coba lihat siapa aku. Guru, apakah ini benar-benar Anda? Aku sangat merindukanmu. Bagaimana mungkin? Juara dunia itu ternyata muridnya. Ini sungguh keterlaluan. Bahkan dalam sebuah drama, mereka tidak berani menulis cerita seperti ini. Pantas saja dia hebat sekali. Bahkan juara dunia pun dia yang mengajarinya. Aku umumkan, pemenangnya adalah Nona Long. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Hanya seorang pengantar makanan bisa sehebat itu bermain bola? Lin Zhang, bagaimana bisa kamu ada di sini? Nona Long? Ekspresimu sepertinya sangat terkejut ya. Kenapa? Apa kamu merasa sampah sepertiku ini membuatmu malu? Aku? Bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin bilang, kamu sangat hebat bermain bola. Mengapa sebelumnya tidak memberitahuku? Nona Long, bukankah sepertinya sebelumnya kamu pun tidak pernah bertanya padaku? Jadi, apakah kita masih bisa bersama? Sepertinya itu tidak perlu. Nona Long, bukankah selama ini kamu merasa pengantar makanan sepertiku tidak punya masa depan? Kenapa harus memaksakan diri? Cukup sampai di sini saja. Apa yang kamu lakukan? Pertunangannya sudah dibatalkan, jadi jangan berebut kakak Lin dengan kami. Lin Zhang, sebenarnya aku menyukaimu. Sudahlah, Nona Long. Yang kamu sukai, mungkin bukanlah diriku yang bernama Lin Zhang ini. Bukan seperti itu. Kamu seharusnya menyadarinya bahwa sebelumnya aku memang memiliki perasaan padamu. Sampai jumpa jika ada jodoh. Nona besar Long. Lin Zhang, kembalilah. Aku tidak jadi membatalkan pertunangannya Lin Zhang. Muridku yang baik, aku sungguh tidak ingin berpartisipasi. Apa? Turnamen Raja Bola? Apa itu turnamen biliar dunia? Aku lebih suka hidup bebas dan tenang. Sudahlah, malas bicara lagi denganmu. Aku harus sibuk mengurus hal penting. Kakak Lin, kamu hebat sekali hari ini. Biasa saja, itu hal yang normal bagi saya. Kakak Lin, kamu sudah lari seharian hari ini. Pasti sangat lelah kan? Cepatlah istirahat. Kakak Lin, malam ini mau menemani Yao Yao, benar kan? Kalian ini di tengah siang bolong begini, apakah mau menggoda pria baik-baik ini? Kalian. Lin Zhang, Wan Qing hanya salah paham padamu. Bagaimana kalau kamu memaafkannya saja? Kak Qiu, apa kamu sungguh ingin aku memaafkannya? Dia itu kan sahabat baikmu. Sudahlah, urusan kalian berdua, aku tidak ingin ikut campur lagi. Malam ini kakak mengajakmu makan, mau tidak? Makan? Lin Zhang, bukankah kamu bilang hari ini akan makan bersamaku? Lin Zhang, sebenarnya kamu pilih siapa? Tidak. Kakak Lin ingin bersama dengan Yao Yao. Tidak. Kakak Lin jelas-jelas ingin bersama denganku. Ini adalah rumahku, bisakah kalian mengalah padaku? Kak Lin Zhang, kamu sudah bilang padaku bahwa kamu suka yang lebih muda. Sudah, jangan kekanak-kanakan. Pilih sendiri siapa yang kamu suka. Pilih aku. Kakak Lin pilih aku. Lin Zhang, kamu benar-benar pria tidak tahu malu. Siapa yang mengizinkanmu bermain-main di tempat ini? Lin Zhang, kamu ini benar-benar keterlaluan. Siapa yang mengizinkanmu berada di sini untuk bermain-main? Hei, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku justru ingin bertanya padamu, sedang apa kamu? Ini semua cuma salah paham. Tidak ada yang namanya salah paham. Ternyata kamu sangat pandai bermain, ya. 5 orang? Apakah 5 orang cukup? Apa perlu aku tambahkan satu lagi? Kalau kamu bicaranya begitu, dan seandainya aku bilang masih belum cukup, memangnya kamu bisa apa? Bagus kalau belum cukup. Bergabunglah dengan mereka. Nona Long, tunggu apa lagi? Mulai sekarang. Tak kusangka. Kamu ternyata benar-benar luar biasa. Apa yang sedang kau lakukan? Nona Long, bukankah Nyonya sendiri yang menyuruh? Memangnya kalau aku yang menyuruh kenapa? Kalau aku menyuruhmu pergi menderita, apa kamu juga akan melakukannya? Jangan menindas orang lain dong. Jangan juga terlalu memujaku. Aku ini hanya seorang legenda. Lin Zhang,
Aku sudah memasakkan bubur jewaut sendiri untukmu. Kamu mau mencicipinya tidak? Benarkah? Kamu, seorang direktur kaya raya, memangnya bisa memasak? Jangan-jangan kamu cuma pesan dari luar, ya? Lin Zhang, aku sudah memikirkannya. Aku ingin mengejarmu kembali. Ayo kita bersama lagi. Wan Qing, kita ini kan sahabat karib, bagaimana bisa kamu bersaing denganku? Diam saja kamu. Memangnya kalau punya uang itu hebat? Kakak Lin itu milikku. Kalian jangan merebutnya dariku. Tidak. Kakak Lin ingin bersama Yao Yao. Bersamaku. Tidak. Kak Lin itu maunya bersamaku. Kalian para wanita tak tahu malu. Ini suamiku.